Eh, Baik, selamat siang, Profesor senior dan rekan-rekan sejawat dokter semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam sehat bagi kita semua. Berbahagia sekali hari ini kita bergabung pada link Zoom untuk mengikuti acara webinar bagaimana kita bisa meningkatkan akreditasi jurnal ilmiah yang ada pada Fakultas Kedokteran di AIPKI Wilayah 5. Mungkin karena keterbatasan waktu kita akan segera mulai. Pertama-tama kita akan mengucapkan puji syukur dengan mengucapkan doa. Mari kita berdoa untuk kelancaran acara kita hari ini. Berdoa kita mulai. Kami persilakan. Berdoa bisa diakhiri. Selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada admin. Kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua AIPKI Wilayah 5, Profesor Dr. Yuyun Yuinikawati, Spirad, sekaligus membuka acara webinar kita hari ini. Saya persilakan, Prof. Terima kasih Dokter Mas Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber yang sudah menyediakan waktu untuk bisa bergabung dengan acara AIPKI Wilayah 5 pada hari ini. Terima kasih Prof. Ari atas waktu dan kesempatannya, karena saya tahu Prof. Ari ini sebetulnya sudah mau boarding ya, Prof. Sudah mau pergi sekarang, tapi menyempatkan untuk bisa berbagi bersama dengan kami di wilayah 5. Yang terhormat Dokter Harapan, terima kasih atas waktunya Dok. Jadi moga-moga nanti kiat-kiatnya bisa memicu kami di wilayah 5 untuk bisa lebih berprestasi lagi, lebih punya jurnal lagi yang bisa terindeks jurnal internasional yang terindeks. Terima kasih juga Dokter Vira atas waktunya menyediakan diri sebagai moderator, karena saya tahu Dokter Vira ini juga punya jurnal ya, dan mempunyai jurnal yang cukup bagus di UB. Juga teman-teman di wilayah 5 saya kira
semuanya ada perwakilan ini. Jadi kami di wilayah 5 ini ada 19 fakultas kedokteran dan ini kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus AIPGI wilayah 5 dari Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, di mana koordinatornya adalah Dr. Masyeni. Jadi di wilayah 5 ini kami berharap supaya bisa seperti wilayah lainnya ya Dok ya, mungkin Prof. Ari bisa berbagi nanti bagaimana untuk bisa mempunyai jurnal yang bukan saja internasional tapi juga internasional yang terindeks Scopus ataupun WOS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan nanti ini memang pesertanya memang tidak banyak ya, kami berharap memang yang bergabung di sini adalah yang mengelola jurnal sehingga nanti didapatkan kiat-kiat trik bagaimana sih untuk membuat jurnal yang baik, yang belum terakreditasi bisa terakreditasi, kemudian yang sudah terakreditasi bisa meningkatkan akreditasinya, yang masih nasional bisa menjadi internasional, yang sudah internasional bisa mencapai internasional yang terindeks. Mungkin itu tujuan dari kami. Nanti akan banyak lagi kegiatan-kegiatan dari 3 divisi dari AIPGI wilayah 5. Jadi wilayah 5 itu ada 3 divisi, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan profesi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar kiat-kiat peningkatan akreditasi jurnal menuju jurnal internasional terindeks dan bereputasi secara resmi dibuka. Saya kembalikan kepada Dr. Masyeni selaku hari ini menjadi MC ya Dok, padahal sebenarnya koordinator dari kegiatan ini. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Baik, kita akan segera menuju acara utama dengan mengundang moderator Dr. Viera Wardani MKes. Beliau adalah dosen S2 Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan juga beliau adalah editor in chief dari jurnal Kedokteran Brawijaya yang terindeks Sinta 2 saat ini. Saya persilakan Dr. Wardani untuk segera mengambil alih acara. Terima kasih Dr. Mas, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bertemu dengan para pegiat jurnal ya di siang hari ini. Di hari Sabtu, hari yang biasanya kita tenang damai, tapi hari ini kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita akan memberikan kontribusi pada siar ilmu pengetahuan melalui jurnal yang semakin kualitasnya tinggi dan semakin luas jangkauannya, tentu saja akan memberikan dampak yang lebih luas. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu untuk menyelenggarakan atau hadir dalam kiat-kiat peningkatan akreditasi jurnal menuju jurnal internasional bereputasi. Acara telah dibuka oleh Ibu Ketua dan hari ini kita punya 2 tamu istimewa. Yang pertama Profesor Dr. Ari Fahri Alsyam, spesialis penyakit dalam konsultan GEH Finasim. Sugeng Rawo, selamat siang Prof. Nah, beliau akan menyampaikan tentang bagaimana kiat mengembangkan peringkat jurnal yang bereputasi. Dan luar biasa juga kita sudah hadir di sini bersama kita Dokter Harapan ya. Sesuai dengan namanya, saya berharap Dokter Harapan masih gondrong. Ternyata sudah tidak gondrong ya Dok ya. Iya, di fotonya masih gondrong soalnya dokter ya. Jadi beliau ini luar biasa ya, bergerak di bidang public health dan juga biomolekular aspek, dan tetapi beliau sudah memimpin menjadi penulis terproduktif dan juga mengelola narajurnal ya, yang dalam 2 tahun dalam beliau juga terindeks Scopus. Pembicara kita yang pertama sebagai dekan FKUI, Bapak Ibu tahu bahwa ada banyak sekali jurnal makalah kesehatan ya, yang telah menduduki peringkat yang luar biasa. Jadi saya tidak perlu berpanjang kata menjelaskan 2 pembicara kita yang luar biasa. Untuk menghemat waktu, kita langsung kepada pembicara yang pertama. Prof. Ari, sudah siap nggak, Prof? Iya, siap-siap. Makasih, Dok. Baik, teman-teman Prof. Ari, silahkan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dr. Yuyun, Prof. Yuyun ini yang mengundang saya hadir. Sebenarnya yang diundang Prof. Ati ya sebagai Chief Editor, cuman beliau saat ini ada di UK. Meminta saya, kebetulan saya di ini jadi bukan sebagai dekan nih, saya kebetulan wakil Chief Editor dari Akta Medica. Jadi
Jadi Oh, artinya yang penyakit beberapa dalam ya, Prof, yang punya ya, akta medika. Luar biasa. Prof Ati minta saya mau ngomperin yang lain nanti nggak enak, Prof Yuyun tersinggung, makanya udah saya aja langsung ngambil gitu ya untuk kesempatan ini. Jadi ini kan juga teman-teman sesama dekan sama fakultas, jadi saya ambil kesempatan ini untuk menggantikan Prof Ati sebagai Chief Editor dari Akta Medika ini. Saya izin share screen ya, Dok ya. Ya, terima kasih, ini juga ketemu dengan Dokter Harapan. Saya rasa beliau memang luar biasa ya performance-nya, dan di kalangan kami yang hobi nulis itu cukup terkenal gitu ya. Mungkin secara personal belum pernah ketemu, tapi secara apa namanya publikasi ataupun apa kita udah mengenal dari Dokter Harapan ini. Ya, jadi sesuai dengan permintaan dari panitia bahwa saya sini akan menyampaikan pengalaman tata kelola manajemen Akta Medika Indonesia ini. Jadi memang saya sendiri boleh dibilang berada di dalam proses ini sejak awal ya, artinya nanti yang saya sebutkan sebenarnya sudah ada, kemudian sempat hibernasi karena waktu itu memang hanya almarhum Profesor Nelwan yang mengelola. Nah, ketika di masa-masa itulah maka kami kebetulan punya hobi yang sama, ada Prof Ati, ya Prof Aru, kemudian juga didukung oleh Prof T Santoso waktu itu, saya masih PPDS senior, bagaimana kita untuk membangun Akta Medika ini, dan akhirnya kita bersepakat ya untuk sama-sama yang punya hobi-hobi ini dikumpulkan, dan alhamdulillah sampai saat ini terus kita mencari terus ya, artinya dalam proses ini ya kaderisasi yang cukup baik. Jadi Prof T Santoso juga sudah resign, tidak ikutan lagi. Kemudian Prof Aru juga sekarang sudah resign. Nah, sekarang ini Prof Ati yang megang untuk kepemimpinan ini. Yang penting sebenarnya saya mungkin mesti menyampaikan kepada teman-teman sekalian, yang penting adalah ketika kita mengelola suatu jurnal, bahwa kita harus memikirkan siapa lagi yang berikutnya yang punya hobi yang sama. Karena kalau tidak, memang ini tidak konsisten ya, tidak terjaga dengan baik gitu. Jadi itulah sejarah yang kita lihat, misalnya yang terjadi pada Akta Medika ya. Jadi ada masa-masa memang tidak, karena memang tadi regenerasi yang kurang baik, akhirnya putus gitu ya. Ini pun juga sempat terjadi pada jurnal Pediatrika. Waktu itu sudah masuk di PubMed ya, Scopus. Kemudian karena tidak dikelola, artinya yang berikutnya itu di dalam di dalam tongkat kepemimpinan atau tongkat yang mengurus ini tidak berjalan mulus, jadi hibernasi lagi. Tapi akhirnya ya bisa bangkit lagi, dan sekarang juga sudah tembus di Scopus. Jadi ini contoh yang mungkin artinya yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman semua, kita harus menjaga regenerasi dari suatu pengelolaan jurnal ini, karena ini terus terang saja mesti ada orang yang punya hobi-hobi yang sama. Jadi misalnya walaupun saya di dalam tugas sebagai sebagai dekan, tapi karena memang hobi untuk menjadi editor, ya dalam tanda petik kita seperti memaksa lah untuk mengikuti rapat-rapat editor dari paper-paper yang masuk ke dalam Akta Medika ini. Nah, tadi memang juga sempat disinggung, sebenarnya di FKUI sendiri kami sudah punya Medical Journal of Indonesia, ya ini juga sudah di Q4. Nah, saya sampaikan tadi Akta Medika adalah jurnal official sebenarnya internal medicine, jadi itu punya PubD. Ada satu waktu di mana UI mau mengambil ini, walaupun sebagian besar adalah pengelolanya UI. Kita tidak, dalam tanda petik waktu itu saya bukan dekan ya, jadi awal aja. Karena ini memang komitmennya ini adalah official jurnal dari internal medicine, jadi akhirnya tetap kita dalam tanda petik ini adalah tetap di bawah PubD gitu ya. Jadi tidak bisa bergabung di dalam grupnya UI, karena memang ini sejatinya adalah jurnalnya dokter-dokter penyakit dalam seluruh Indonesia. Ini ya saya coba beda dengan Medical Journal of Indonesia, ini memang jurnalnya FKUI. Jadi official memang ini under University of Indonesia. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi ini sejarah panjang sebenarnya
bahwa ini di tahun 1968. Ya, cuma ada masa-masa yang saya bilang tadi, ada masa-masa di mana kita mengalami hibernasi. Ya, ini memang kekhasannya di sini adalah para dokter penyakit dalam. Ya, saya rasa nggak apa-apa teman-teman sekalian, kan ini berdasarkan dari institusi atau mungkin juga kebetulan bergabung seperti Prof. Yuyun Radiologi juga berpikir untuk membuat official jurnal dari Perhimpunan Dokter Radiologi, nggak ada masalah juga. Yang penting artinya kita artinya punya hobi ini tadi ya, ada punya waktu juga untuk mengurus-ngurus seperti ini gitu ya. Nah, ini visi kami itu sebenarnya tahun 2025 capaian Q2. Alhamdulillah di 2023 ini by Scopus kita sudah sampai di Q2. Jadi kita udah dimention di Scopus kita masuk Q2. Jadi pencapaian 2 tahun yang lebih cepat. Terus terang ini terbantu sekali pada paper-paper di paper-paper COVID. Jadi saya sampaikan waktu itu bahwa kami ada satu waktu sama seperti jurnal-jurnal lain di dunia ya, artinya bahwa yang kami utamakan waktu itu adalah topik-topik yang terkait dengan COVID-19. Nanti akan saya tunjukkan beberapa jurnal artikel mengenai COVID ini begitu banyak disitasi. Jadi ini yang saya bilang, alhamdulillah kami pun mengambil peluang itu. Jadi ketika memang lagi booming-boomingnya kasus Akta Medika, kita tadi ya seperti misalnya menyampaikan case report yang ada di RSCM kebetulan waktu itu mengenai COVID-19. Ini suatu hal yang artinya kita juga punya kesempatan karena ini kan jurnal yang sudah jurnal internasional ya, waktu itu kan Q3. Inilah saya bilang mungkin ini juga yang membuat percepatan kita. Nah, kemudian tadi ya berkualitas, ya, rujukan utama dari para penelitian pakar dokter nasional internasional. Kemudian juga terbit artikel dan non penelitian berkualitas di bidang penyakit dalam dan jelas juga berdampak bagi perkembangan kedokteran. Di satu sisi saya rasa ketika jurnal ini sudah dimention sebagai jurnal internasional dan terindeks di Scopus, otomatis ini pun juga akan mengangkat citra bangsa Indonesia gitu ya, dan juga tentu dalam hal ini juga institusi dari organisasi profesi ilmu penyakit dalam Indonesia. Dan tentu kita juga akhirnya ya bisa bersaing dengan jurnal-jurnal sejenis, terutamanya untuk internal medicine, baik di tingkat regional maupun di tingkat global. Itu yang selalu menjadi semangat kita ada mengurus jurnal ini. Nah, ini untuk informasi. Jadi yang saya sebutkan tadi, sejarah ketika kita mulai bangkit lagi itu dipimpin oleh Prof. T. Santoso. Saya rasa beliau kepakarannya luar biasa. Kemudian yang penting adalah memang ini mesti punya paper. Teman-teman ini memang yang ada di sini memang mesti punya hobi menulis, punya paper gitu ya. Dan artinya juga kita tahu ya bahwa sekarang ini kan kalau misalnya kita untuk Japfung itu nggak boleh juga. Saya sebagai chief misalnya vice editor di Akta Medika, artinya ketika saya mengajukan itu nggak boleh lebih dari 25% itu ya. Jadi memang itu juga kami konsisten. Jadi kadang-kadang memang kami justru kami lebih banyak mempublish itu di luar jurnal kita sendiri gitu ya. Ini dari teman-teman yang ada. Jadi alhamdulillah di sini ini eranya Prof. T. Santoso ya, kemudian setelah itu Prof. Aru Sudoyo dan sekarang ini Prof. Ati, dan kebetulan saya di sini menjadi vice editor ya. Jadi ini. Nah, kemudian ini saya sampaikan alhamdulillah ini sekarang juga teman-teman ini karena memang didorong untuk mereka performance-nya cukup baik ya. Sehingga deputy editorsnya ada sudah profesor nih, jadi Prof. Erni ya, kemudian Prof. Dia, Prof. Ikhwan tiga. Ini mohon maaf, kami juga mengundang Prof. Miftah, ini mohon maaf Prof. Miftah ya juga menjadi deputy editors ya. Jadi kita melihat juga beliau punya publikasi yang cukup baik. Jadi ini memang sebagian besar adalah yang ada di Jakarta, ya, tapi ada juga bukan selalu dari FKUI. Jadi seperti Dr. Rian itu beliau adalah yang kebetulan punya hobi tapi tidak bekerja di institusi pendidikan. Kemudian kayak Dr. Laurentius Aswin Pramono itu sehari-hari bekerja di Atmajaya. Jadi sekali lagi ini memang teman-teman yang mempunyai hobi yang sama. Nah, kita juga punya honorary editors ya yang kita invite dari beberapa tempat ya, baik itu di Indonesia maupun dari luar negeri. Nah,
Ini yang saya sampaikan tadi, saya mengingatkan. Jadi ada masa sebenarnya terbit pertama kali itu tahun 1968. Ya, kemudian vakum, saya bilang tadi 1999. Dan ini 20 ini jadi saya waktu itu juga di di akhir ya sebagai chief di penyakit dalam. Saya ingat sekali waktu itu diundang oleh Prof. T. Santoso yang punya hobi-hobi nulis saat itu udah mulai kelihatan bagaimana kita bisa membangun Akta Medika ini. Dan terus terang tadi yang saya bilang bahwa memang kita butuh orang-orang yang mempunyai visi misi yang sama membangun sesuatu jurnal. Jadi terus berkembang ya 2001, 2003 ya kita menjadi B, kemudian 2004 dan ini yang 2005 sudah secara online ya kita sampaikan. Oke, nah ini di dalam perjalanannya nih, perjalanan di dalam jurnal ini. Kemudian, nah covernya pun juga berubah. Jadi sebelumnya ini seperti ini, kemudian 2003, 2004 ini. Jadi ini terakhir yang kita ada ya cover dari jurnal Akta Medika ini. Nah, alhamdulillah di 2005 ini kita sudah lolos PubMed. Saat itu menurut saya Scopus belum ada ya sebenarnya. Jadi Scopus belum ada, yang ada itu PubMed. Jadi memang lebih susah PubMed. Cuman memang ada kesepakatan Scopus bahwa semua jurnal yang lolos yang ada di PubMed itu akan di-include di dalam Scopus. Nah, ini akhirnya kita secara otomatis ketika Scopus ini muncul, kita otomatis juga terindeks di Scopus, Jurnal Akta Medika ini. Dan tentu setelah itu kita harus menjaga mutu karena memang juga cukup ketat dari PubMed ya mensyaratkan berbagai hal di dalam menjaga kualitas dari suatu jurnal tersebut. Tentunya juga untuk paper-papernya yang disubmit atau yang terpublish di dalam Jurnal Akta Medika ini. Dan tadi yang saya bilang 2008 ya otomatis melalui Medline tadi melalui PubMed ini terindeks di Scopus. Ya, kemudian ketika memang kita sudah mesti siap-siap untuk bisa diakses secara terbuka ya free, maka kita pun juga melakukan pindahan domain website menjadi aktamedika.indonesia.org. Oke, nah kemudian di 2019 karena kita sudah terindeks di Scopus dan juga terindeks di PubMed, kita mendapat posisi Sinta 1 ya. Jadi karena telah berada pada lembaga terindeks internasional bergengsi dan memiliki SJR lebih dari 0,1. Jadi memang poinnya cukup baik ketika teman-teman bisa mempublikasi papernya di Akta Medika ini ya. Nah, bagaimana saat ini? Nah, ini saya bilang tadi kita mentargetkan 2025, tapi alhamdulillah kita bisa sudah di-acknowledgement sebagai Q2 di versi Scopus untuk Akta Medika ini. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan buat kita semua. Alhamdulillah ada suatu jurnal. Ya kita tahu ada beberapa jurnal yang juga sudah sampai Q1, tapi paling tidak ini menambah lagi ada jurnal, apalagi ini menggunakan nama Indonesia ya. Jadi saya rasa ini suatu hal yang cukup membanggakan buat kita semua. Dan begitupun juga tren citasinya. Saya bilang tadi ada masa-masa di mana kita cukup baik ya di dalam pada saat COVID-19 ya beberapa disitasi dengan baik paper-paper kita tersebut. Nah, ini saya contoh. Ini misalnya ini termasuk paper-paper pertama yang dipublish itu sudah disitasi 577. Ya, kemudian juga ini misalnya ada beberapa lagi nih COVID vaksin ini juga 138. Jadi kita melihat ada beberapa jurnal kita yang memang ini. Nah, saya sendiri kebetulan saya coba ngintip tadi di Google Scholar ya. Jadi ini juga salah satu paper saya waktu itu memang tentang S3 pun juga cukup diapresiasi di citasi 68 paper lainnya ya untuk molecular mechanism of healing process of peptic ulcer. Nah, ini contoh bahwa memang Akta Medika sudah dikenal luas dan sudah banyak disitasi. Yang saya bilang tadi kita mengambil kesempatan di mana kita memprioritaskan paper-paper COVID pada saat pada saat pandemi COVID kemarin.
Dan ini pun juga perkembangan di Scopus ya, di Sinta, dan ini yang di SJR memang masih dimension Q3 ya, tapi di Scopus sudah sebagai masuk di dalam Q2. Jadi publish di Sinta juga acknowledge paper kita adalah Q2. Jadi kalau teman-teman misalnya mempublish ini di jurnal kita, maka dia udah dimention untuk kepentingan Japung, ini sudah dimention sebagai Q2. Jadi ini suatu hal yang juga nilai tambah buat teman-teman, karena kan kita tahu ada beberapa paper wajib guru besar Q1 atau Q2 ya, atau juga beberapa outcome dari suatu hibah yaitu Q1 Q2. Jadi ini tambah lagi bahwa paper ini memang diterima lebih baik di tengah masyarakat. Nah, ini mengenai jumlah. Nah, memang ini satu hal yang kita mesti perhatikan. Memang kita antara mau open access, tentu kita juga melihat ketersediaan artikel. Di satu sisi kita juga mesti lihat kualitas daripada artikel, itu yang penting sebenarnya. Ya, kemudian bagaimana menjaga? Nah, ini kita rutin 2 minggu sekali, jadi tetap kita rapat ya. Ini nanti memang nggak pernah full, tapi paling tidak ada beberapa ya paling 3 chief atau 5 chief editor atau vice editor hadir, satu saya atau Prof. Ati misalnya ya, kemudian juga ada beberapa senior editor hadir, itu sudah bisa jalan meeting tersebut. Memang kadang-kadang artinya tidak semua lengkap gitu ya di dalam kita melihat paper-paper yang ada. Kemudian yang penting juga kita melihat kualitas ya, jadi metode, novelty, impact. Impact itu artinya kita membaca juga, ini kalau kira-kira paper ini dimasukin di kita, ini mempunyai dampak citasi atau tidak. Jadi yang kita juga selalu orientasiin seperti itu, bahwa ini paper ini bagus, misalnya semua metodologinya baik, tapi apakah ini punya impact atau tidak. Nah, kebetulan dari memang ini semuanya adalah para dokter penyakit dalam di editor, tapi mereka dengan background pendidikan macam-macam gitu. Artinya ada yang memang berbasis doktor epidemiologi klinik ya, atau memang sehari-hari memang ngurusin untuk masalah bagaimana pengelolaan riset misalnya. Ada yang dari mereka juga ini bagian dari anggota dari komite etik. Jadi memang mereka artinya selain artinya memang sebagai ini, tapi mempunyai background dan riset yang berbeda-beda gitu ya, sehingga memang ketika ada satu paper masuk, itu tinjauannya itu bisa dari macam-macam. Dari metodologinya bagaimana, itu ada pakarnya di situ ya. Memang dosen-dosen yang mengajar metodologi. Kemudian juga dari dari segi konten tentu sesuai dengan masing-masing konten. Dan kemudian ada yang melihat misalnya impact gitu ya. Kalau saya mungkin karena saya juga tidak kuat di statistik, misalnya saya lebih melihat bahwa paper ini punya impact atau tidak gitu. Overall tentu ya saya baca segala macam, mungkin lebih seperti itu melihatnya. Tapi ada beberapa teman-teman yang memang melihat itu. Kemudian ada yang lihat di awal bahasa, itu juga ada yang memang khusus untuk melihat bahasanya ini pas, karena kan kita memang jurnal berbahasa Inggris ya. Kemudian harus konsisten. Saya rasa ini yang terus kita jaga. Ada masa-masa, nah inilah tadi, ada masa-masa di mana kita memang kekurangan artikel di awal, maka karena saya bilang tadi kita punya hobi yang sama, jadi kita sudah juga punya cadangan tulisan dari kita sendiri gitu, dari para ini di masa-masa dulu. Kalau sekarang terus terang udah nggak seperti itu lagi. Masa kita masih Q4, di masa masih baru, itu kita udah mesti siap gitu. Jadi misalnya saya harus lihat ini PPDS saya udah saya siapin untuk dia buat paper untuk akta di medical. Kalau sekarang walaupun kita ini sebagai editor belum tentu juga bisa diterima gitu ya, papernya masuk yang terkait dengan peserta didik misalnya peserta didik kita ya, baik itu PPDS atau mungkin S3 kita. Nah, kemudian secara rutin kita melakukan workshop mengenai penulisan, writing clinic ya, clinical operation. Sekarang bekerja sama juga dengan PAPDI, dan alhamdulillah teman-teman yang ikut untuk kegiatan ini pun juga cukup besar, sekaligus juga kami sebenarnya mencari kader-kader untuk regenerasi ya, untuk keberlangsungan jurnal ini di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga komitmen dan organisasi dari tim editor dalam kepedulian waktu untuk memproses naskah, karena ini memang sekali lagi pasti akan ada waktu yang kita keluarkan untuk hal ini gitu ya.
Nah, sekarang ini kita juga sistem admin sudah e-journal, jadi semuanya apa namanya, dan setelah itu tentu bisa diakses semua free full paper. Itu penting sekali. Ada waktu-waktu di mana kita tadi berdiskusi apakah saya bilang kita masih mulai baru, rasanya lebih baik kita open saja, sitasi menjadi lebih besar sehingga kita bisa ada di seperti posisi ini. Jadi demikianlah kondisinya ya. Kalau sekarang ini memang berbayar ya memang demikianlah adanya gitu ya, karena mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau kita pun juga butuh untuk pembiayaan pengelolaan jurnal ini. Nah, ini rangkaiannya. Jadi seperti biasa ya, melalui apa namanya, melalui website kita naskah, kemudian di penilaian naskah ya, kemudian mulai dari penyuntingan, nanti reviewer kita mulai dari masuk ya penulis, kemudian nanti dari reviewer kita ya, kemudian nanti apakah ini mengikuti, tim administrasi akan melihat dulu apakah ini semua sudah sesuai, kalau tidak dikembalikan kepada penulis, kalau sudah sesuai nanti masuk di dalam rapat editor, ini diputuskan accepted atau tidak langsung, misalnya kalau memang ini accepted dengan perbaikan maka kita akan monitor terus. Nanti kita beri kesempatan juga kepada editor luar ya, reviewer luar untuk melihat paper tersebut. Di situ nanti akhirnya final kita putuskan ini bisa publish atau tidak. Sekarang ini kami juga mensyaratkan bahwa proofreading berbahasa Inggrisnya harus dari native speaker. Jadi ada beberapa yang juga kita rekomendasikan bahwa mereka proofreadingnya itu untuk bahasanya di sana juga untuk menjaga agar kualitas bahasa dari paper atau jurnal ini tetap terjaga gitu ya sebagai suatu international publication. Nah, ini prosesnya, jadi tadi pengiriman, kemudian diterima ya, kemudian kita lakukan penilaian ya, ke editor, dan sesimpelnya itu seperti ini. Pada kenyataannya memang perjalanannya ini cukup panjang gitu ya, karena tadi ada beberapa hal akhirnya mesti antrian di dalam apa namanya untuk proses publikasinya. Dan ini yang terakhir memang kita semakin, artinya mau tidak mau akhirnya kita memang dengan jumlah paper yang lebih besar dalam tanda petik, kemudian juga rejected kita juga semakin tinggi gitu ya, angka rejected kita ini karena memang jumlah paper yang makin lama juga makin masuknya makin baik gitu ya. Nah, kemudian ini rejecting rate kita terakhir di tahun 2022 ini sudah 69,1%. Jadi ini memang dengan perjalanan, apalagi kita udah semakin bagus, fokus, akan lebih banyak paper. Memang di sinilah kesempatannya, ketika banyak paper, maka keleluasan buat kita untuk memilih mana paper yang terbaik buat jurnal kita. Dan tentu kita punya target ya, dengan perjalanan waktu ini tentu kita terus mendorong agar kita bisa sampai ke Q1 tentunya ya. Kemudian memang ada kendala keuangan dalam tanda petik, tapi kebetulan memang ini juga disupport oleh Papdi ya, secara organisasi sehingga ini bisa running, karena kalau memang benar-benar dari publication fee rasanya memang tidak cukup gitu ya untuk mengelola jurnal seperti ini. Dan karena memang ini sudah bisa open access ya melalui website, sehingga kita tidak perlu membuat banyak dalam bentuk cetak dari jurnal ini. Nah, ini suasana ada waktunya kita memang perlu ketemu offline misalnya, biasanya evaluasi tahunan. Kalau sekarang ini dengan umumnya ya rapat itu dilakukan secara online, tapi untuk waktu-waktu tertentu kami misalnya hadir secara offline. Demikian dari saya, teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi sesuai yang diharapkan. Jadi sekali lagi memang konsisten, kemudian tetap harus menjaga, dan variasi editornya juga menjadi penting. Artinya variasi hobi, walaupun sama-sama penyakit alam, tapi mereka mempunyai hobi atau artinya mempunyai di dalam menilai suatu artikel itu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Kita punya tugas masing-masing ketika melihat paper ini. Oke, yang jago statistik akan lihat ini oke. Nanti kemudian dilihat nanti kita secara global, mungkin yang sudah senior akan melihat ini kira-kira paper ini akan berdampak baik atau tidak kalau kita terima sebagai suatu paper. Jadi ini memang semakin ketat, dan kita juga artinya tidak melihat oh ini papernya siapa tidak. Jadi ini memang hal yang harus kita jaga dalam rangka menjaga kualitas. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, waalaikumsalam Prof. Luar biasa sekali ya kita melihat bahwa hobi yang luar biasa nih Prof ya. Disebutnya nih orang-orang sehobi, tapi hobinya ini bisa melahirkan banyak hal. Ada beberapa kata kunci sustainability tadi nih Prof ya. Sustainability menjaga dari banyak. Ini ada faktor internal dari organisasinya sendiri, bagaimana menjaga kualitas editor, tata kelola, tapi juga tampaknya support pada penulis ya Prof. Tadi saya sempat lihat bahwa kita juga harus support pada penulis untuk meningkatkan kualitas dan dengan melihat kekinian ya, mana yang akan memiliki appeal untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu akan meningkatkan citasi. Prof, kami bertanya apakah Prof berkenan untuk langsung diskusi atau nanti menunggu setelah Dokter Harapan sesuai dengan waktu yang dimiliki Prof Ari. 375 Kalau memang mau langsung boleh, kalau mau nanti nanti mungkin saya masih di laptop, nanti mungkin pakai HP kali kalau mau. Oh, kalau nanti ya, tapi kalau mau silakan. Karena enaknya aja saya welcome aja. Baik, saya tawarkan dahulu apakah dari Bapak Ibu penggiat jurnal dari AIK ini ada yang sudah memiliki hal yang ingin ditanyakan? Kalau sudah dari chatbox belum ada nih. Apakah ada yang raise hand langsung atau bisa langsung unmute? Namanya klien sendiri. Udah tak kasih aja, mau gimana? Ini pelajarannya besok. Aku nggak dijelasin yang mana. Belum ada nih. Kalau begitu akan kita compile nanti kami hubungi kembali nggih Prof. Iya, Prof nanti akan saya melakukan pakai perjalanan nggih. ini. Ya, saya pakai apa namanya? Pindah ke HP. Handphone nanti ya, pakai HP. Baik, baik. Terima kasih. Bagus. Terima kasih ya Prof. Kami akan menuju kepada pembicara kedua, Dokter Harapan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa beliau editor in chief dari Nara Jurnal ya. Kita dari UI menuju ke Syekh Kuala ini Bapak Ibu ya. Dokter Harapan sudah bersama kita akan memberikan bagaimana penguatan dari peran reviewer ya Dok ya. Kalau saya tidak salah dari agenda kita hari ini untuk meningkatkan kualitas dari jurnal kita sehingga bisa memberikan dampak ya yang lebih luas. Tentu saja itu juga akan meningkatkan kualitas dari jurnal itu sendiri. Tidak berpanjang waktu, silakan Dokter Harapan Tumangger ya PhD 30 menit ya untuk memaparkan tentang peran reviewer dalam meningkatkan akreditasi jurnal menuju jurnal internasional bereputasi. Silakan Baik. Dokter Harapan. Baik, terima kasih Dr. Tiara, penghormatan kepada Dr. Prof. Yuyun dan Prof. Ari di sini, sama kenal Prof, walaupun belum pernah jumpa. Kemudian ada Dr. Tri, terima kasih setelah mengundang. Kemarin sebenarnya saya bilang, Dok, bisa nggak Dok, saya nggak bisa ikut gitu. Tapi katanya, ya udah nggak apa-apa lah Dok, apa dicoba seperti itu. Mungkin di sini ada beberapa yang unmute, mungkin bisa minta tolong karena mengganggu seperti itu. Mungkin nanti suaranya Bapak Ibu, mungkin apakah dari panitia bisa melakukan mute untuk yang pesertanya? Karena memang ada noisy ya, Dokter Harapan ya. Iya. Bapak Ibu sekalian yang masih unmute, mohon di-mute terlebih dahulu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya juga sedikit mengambil mengambil waktu terkait dengan Naraji karena tadi saya mikirnya Prof. Ari sudah banyak menyinggung tentang kiat-kiat seperti itu. Saya fokusnya ke reviewer, cuma kelihatannya saya sedikit masuk juga ke dalam. Tadi kan kalau seandainya Prof. Ari Akta Medika, saya tahu saya beberapa kali mengsubmit ke Akta Medika. Tertolak Prof, nggak tahu mengapa karena waktunya juga di situ ngantri lama, jadi kita nggak menerima respon, jadi ya udahlah kelihatannya kita nggak dilirik lah ini sama Akta Medika gitu, jadi kita tarik ya papernya seperti itu. Beberapa kali saya seperti itu ke Akta Medika. Mungkin karena tadi karena memang sudah establishnya udah lama, kemudian proses seleksinya juga kelihatannya di situ sangat robust sekali karena kelihatannya perlu komunikasi antara beberapa editor untuk memutuskan apakah diterima atau enggak seperti itu. Nah, saya sedikit memberikan insight yang sedikit berbeda. Nah, kalau yang tadi kan agak yang ini agak cepat-cepat seperti dab selesai gitu. Jadi
gimana kita mengembangkan Nara J sehingga, mohon maaf, Nara J itu J bukan jurnal Bapak Ibu. Iya, jadi dokter sekalian, Nara J itu ya J seperti itu, karena kita ada Nara X nanti, jadi J itu bukan jurnal, bukan juga apa seperti itu, tetap Nara J seperti itu. Nah, kalau seandainya kita lihat mengapa kita membuat Nara J ini, karena dulu banyak tiba-tiba BKD gitu kan, oh BKD dokter harapan tolong saya BKD saya nggak lulus, kemudian naik pangkat, kemudian nggak ini, jadi kan kita masukkan ke sini lama seperti itu. Nah, kelihatannya kita harus punya jurnal seperti itu, punya jurnal yang bisa lebih cepat membantu teman-teman di Universitas Yahkuala dan di Banda Aceh seperti itu. Makanya kita buatlah Nara J itu di tahun 2001, terbit pertama itu di April. Artikelnya cuma 6 Bapak Ibu sekalian, cuma 6 artikelnya. Kemudian saya diskusi dengan editor-in-chief yang lain, co-editor-in-chief yang lain, apakah 2 kali per tahun atau 3 kali. Katanya 3 kali saja, aku sama Kuldep Dama yang dari India, 3 kali aja, karena itu nanti saya kan khawatir kan dari mana kita jurnal artikelnya seperti itu. Di awal-awal yang paling sulit itulah di awal-awal Bapak Ibu sekalian. Kalau seperti yang Akta Medika Prof Ari, jurnalnya udah kebanjiran artikel, itu nggak ada masalah untuk artikel. Tapi kalau sendiri awal-awal yang paling sulit itu artikel. Artikelnya itu paling sulit. Makanya tadi Prof Ari bilang kita harus siap-siap. Nah, kalau seandainya nggak ada tiba-tiba nggak ada artikel, kita yang harus masukkan artikel gitu. Jadi memang betul Bapak Ibu sekalian, kalau di awal-awal ini rata-rata yang teman-teman. Jadi saya kenal itu, dia kenal itu, jadi mereka yang punya artikel, mereka yang sudah biasa menulis, kemudian kualitasnya juga bagus, itu yang kita target. Itu jadi 6, 10, 7 di sini merupakan tahun-tahun terberat karena artikelnya nggak ada. Kalau seandainya kita menerima yang jelek, nanti citasinya nggak banyak dan seterusnya. Jadi demikian lumayan sulit. Kemudian di tahun selanjutnya di 2020 kita konsisten menerbitkan 7 artikel per edisi. 7 artikel. Tetap sama. Kalau seandainya di sini nggak ada, kemudian artikel saya yang saya masukkan, kemudian artikel teman yang kita masukkan, dan seterusnya. Jadi sangat-sangat sulit sekali. Kemudian setelah 2 tahun kita langsung submit ke Scopus Bapak Ibu, karena target kita memang Scopus. Target kita bukan Sinta 3, bukan Sinta 2, bukan Sinta 1, Scopus. Seperti walaupun nanti otomatis dia Scopus mudah-mudahan. Jadi di tahun April, setelah 2 tahun berjalan di 2022, di akhir kita submit di Februari 2023 kita submit ke Scopus. Di Maret sebulan langsung Scopus Bapak Ibu. Jadi ketika submit di Februari, Maret langsung keluar Scopusnya bahwa diterima. Jadi kalau seandainya apa yang saya sampaikan bahwa untuk bisa Scopus itu bukan waktu yang menentukannya, bukan waktu semakin lama waktunya semakin kemungkinan besar untuk diterima. Dari pengalaman ini kita melihat bahwa minimal 2 tahun itu sudah bisa. Mengapa? Kalau seandainya kita lihat jurnal-jurnal yang di Elsevier itu 1,5 tahun sebenarnya dia udah bisa. Misalkan kalau seandainya dia mulai 2023, dia ambil di September katakan, kemudian di 2024 sampai Desember dia sudah bisa apply untuk Scopus dan itu diterima. Ya, jadi yang paling penting itu adalah dipersiapkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kalau seandainya kalau seandainya demikian, apa yang terjadi setelah diterima di Scopus? Kita diterima di 2023, tetapi artikel kita sampai awal itu diterima Bapak Ibu sekalian. Jadi di Scopus itu semua artikel kita yang dari 22, 21 itu masuk semua ke data Scopus. Jadi sangat oke sekali. Kemudian H-index kita sekarang 11. Kalau seandainya kita lihat data kita di Scopus itu hanya 56, itu salah satunya mengapa orang katakanlah ya, mengapa misalkan kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian, mengapa International Journal of
Science and Technology yang punya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, itu dapat Q1 di Indonesia ataupun ya di Scopus lah ya. Mengapa mereka bisa dapat Q1? Karena memang Q itu ditentukan oleh citasi. Jadi kalau seandainya kita ngambil sedikit, artikelnya kita publikasi sedikit, kemudian citasinya tinggi, itu bisa Q-nya bisa meningkat. Sama seperti Akta Medika, karena efek COVID-19, kemudian Akta Medika mempublikasi artikel-artikel yang terkait COVID, itu citasinya tinggi sehingga Q-nya bisa naik dari Q3. Saya baru tahu juga Prof bahwa udah Q2. Selamat kepada saya sampaikan ke Akta Medika. Nah, kita juga yang di Naraje kita sangat terbantu sekali dengan hal tersebut. Nah, sekarang kita juga sudah diterima di PubMed Sentral, tapi kita lagi proses karena XML, mereka minta XML dan itu kita agak kesulitan. Jadi sekarang artikel kita masih dalam proses penerbitan di PubMed, tapi kita sudah diterima. Nah, kemudian apa trik dan tipsnya? Kalau seandainya katakanlah yang Naraje itu termasuk yang salah satu jurnal yang cepat proses ininya, proses diterimanya di Scopus, kemudian ada nggak tips dan triksnya seperti Bapak Ibu sekalian? Oke. Satu, bahwa kita perlu tim, Bapak Ibu. Saya sampaikan bahwa jumlah itu tidak menentukan kekuatan dari Scopus di manajemen artikel ini, manajemen jurnal ini. Karena kita yang perlu itu adalah komitmen teman-teman pengelola. Jujur dari 2001 sampai kemarin itu kita sama sekali nggak dapat apa-apa. APC kita tidak ada, dari institusi juga tidak ada, karena ini merupakan bukan institusi, kalau seandainya Bapak Ibu lihat penerbitnya itu, publishernya itu bukan institusi, jadi organisasi seperti, jadi kita nggak dapat apa-apa. Jadi kalau seandainya saya bilang kira-kira rugi berapa Dok mengelola jurnal ini kemarin, kalau saya bilang ya satu Innova kemungkinan ada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan hanya masalah duit, masalah tenaga, masalah waktunya. Jadi segitulah kira-kira yang kita perlukan untuk membesarkan Naraje. Jadi memang di awal-awal sangat sulit sekali dan itu perlu komitmen Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa komitmen susah ya Bapak Ibu. Itu yang terjadi, saya akui sendiri karena saya juga punya jurnal yang ter-attach ke organisasi, misalkan Fakultas Kedokteran. Karena mengapa? Tidak ada komitmen dari, bukan tidak ada, sedikit komitmen dari pengelola jurnal, termasuk saya memiliki trends in infection and global health, itu ter-attach ke Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala, dan orang-orang itu nggak bisa di-push Bapak Ibu sekalian. Lu kalau seandainya push gua, lu sebenarnya gue bayar pakai apa gitu, nggak ada. Jadi kita hanya dibayar dengan remun, katakan seperti itu. Dan itu tidak bisa menjadi pemacu, misalkan dokter-dokter yang dokter-dokter klinis yang kerja praktek dan seterusnya, nggak bisa Bapak Ibu sekalian kalau seandainya tidak ada komitmen dari pribadi tersebut. Nah, komitmen tersebut bisa datangnya dari mana-mana Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak berpanjang lebar, yang jelas bahwa harus ada komitmen di pengelola untuk meningkatkan itu. Jadi tidak perlu jumlah banyak Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa kita punya editorial board biasa. Ada nama, kami tidak mencantumkan gelar segala macam, karena biarkanlah Scopus ID yang berbicara Bapak Ibu sekalian. Karena kalau seandainya kita cantumkan gelar, seperti nanti saya quote beberapa artikel yang ada masuk di list peserta pada hari ini. Jadi kan ada listnya itu Bapak Ibu, ada ditanya jurnalnya apa. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya, nanti kalau seandainya saya ambil contoh jurnal Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak memasukkan gelar karena
detail kita perlu, sangat perlu di pengelolaan jurnal ini. Karena nanti ada yang penulisannya beda-beda, kemudian ada nanti yang nggak sama. Misalkan kalau seandainya dia reviewer ada editorial board tapi masih S2 seperti itu. Kan seharusnya kalau seandainya editorial board itu seharusnya harus S3 gitu Bapak Ibu. Iya, jadi ada yang S2 ataupun baru spesialis seperti itu. Saya nggak ini karena persyaratan internasionalnya sebenarnya seperti itu. Kalaupun seandainya reviewer nanti oke lah kalau seandainya S2 tapi apanya sudah banyak seperti itu. Nah, satu yang paling penting ada IT staff. IT staff itu sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi IT itu saya tidak bisa IT, jadi kita meng-hire satu orang yang memang menyelesaikan masalah IT yang bisa tiba-tiba muncul sehari-hari. Misalkan tiba-tiba doi nggak muncul, tiba-tiba doi bermasalah, tiba-tiba ininya keluar, tiba-tiba ininya harus dimasukkan, ininya harus ditarik, tiba-tiba dan seterusnya. Dan itu kita nggak mampu. Dan kalau seandainya pun itu dibayar, kadang-kadang tidak terlalu. Misalkan IT kan bekerjanya tidak setiap hari Bapak Ibu ya. Kita hanya memerlukan kalau seandainya ada masalah untuk development, oke, kita perlu. Kemudian tiba-tiba ada masalah baru. Kalau seandainya ada masalah baru, kan kalau seandainya kita bayar tiap hari, kadang-kadang boncos juga kita Bapak Ibu sekalian, dokter sekalian ya. Jadi di Naraji kita share. Jadi IT memiliki andil di sini dan dia memiliki kepemilikan dari Naraji ini. Jadi ada persentasenya. Jadi apa namanya itu sangat IT sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada editor language. Dulu kita masih pakai awal-awal karena kita masih memastikan bahwa semua artikel yang kita terbitkan itu sudah proses proofread-nya itu sudah bagus. Kalau seandainya kita lihat dari apa namanya itu dari email yang kita terima. Iya, ini kita terima kemarin email yang dari Scopus menyatakan, oh selamat apa namanya itu jurnal Naraji itu diterima. Salah satu yang ditulisnya adalah presentation standard are high. Jadi saya bisa nggak berbangga juga lah Bapak. Iya, apa yang disampaikan bahwa presentasi Naraji itu bagus. Katanya seperti itu, standarnya baik sekali, baik seperti itu. Salah satu poin yang saya kutip, jadi sebenarnya ada 2 poin yang positif, kemudian ada 1 poin yang negatif seperti itu. Salah satu yang poin yang positif itu adalah standar kita bagus untuk layout, jadi nggak ada contraindication kalau seandainya untuk diterima di Scopus seperti itu. Jadi kita sangat pay attention pada layout detail. Awal-awal sekali kita memang sudah tekankan. Misalkan ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah Lancet, ini adalah Journal of Infectious and Public Health dari Egypt. Karena mereka pakai, karena ini pakai Elsevier, saya nggak tahu lah ya, pokoknya gitulah Bapak Ibu ya. Nah kalau sini kita lihat mereka ini pagination-nya itu memang udah otomatis Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu udah otomatis. Tetapi apa yang saya sampaikan bahwa ini walaupun bentuknya seperti ini kadang-kadang miss juga, tetapi dengan metode seperti ini tuh mereka sangat detail Bapak Ibu sekalian ya. Ini juga sama seperti itu. Jadi pas lihat awal saja, wih, katanya bagus nih jurnal seperti itu. Jadi kesan itu yang ingin kami tampilkan ketika membuat Naraji ini seperti itu. Salah satunya kesannya itu. Misalkan ini Bapak Ibu sekalian Lancet. Jadi kalau seandainya Lancet warna tones-nya itu dapat, memang Lancet itu warnanya itu pink seperti ini. Sehingga di sini adalah pink, di sini pink. Bahkan kalau seandainya dia ada grafiknya itu, kalau seandainya Bapak Ibu lihat Lancet itu hampir selalu pakai warna pink seperti ini plus biru. Itu sudah karakteristik dari Lancet. Nah, itu yang salah satu yang ingin kami mimik sebenarnya ketika kita menciptakan Naraji, kita sudah
mencari mencari warna yang memang itu menjadi karakteristik dari Naraje. Jadi kalau saya Bapak Ibu lihat tulisan saya dari awal, itu tulisan saya pakai saya nggak tahu ini warnanya apa, pokoknya warnanya itulah Bu. Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi warnanya itu Naraje itu seperti itu. Jadi beberapa tulisan itu memang pakai warna itu, bahkan artikel grafik, kalau seandainya grafik bentuknya seperti ini, autor sudah meminta, sudah membuat yang warnanya beda, kami minta dikirimkan yang bisa diedit Bapak Ibu. Dikirimkan yang diedit, kami akan edit sesuai dengan warna Naraje. Ya Naraje. Jadi kalau seandainya kita minta, kalau seandainya memang masih available, kita minta itu. Tapi kalau seandainya nggak ada lagi Dok, atau nggak ada lagi editor yang terhormat, tidak ada lagi, pokoknya ini aja lah yang ada, yaitu kita nggak bisa apa-apa lagi ya. Jadi kita udahlah apa boleh buat seperti itu. Nah ini juga sama, kita tetap makainya yang yang sesuai dengan tones dari Naraje. Jadi dari awal sampai ke belakang itu kitanya itu udah dapat seperti itu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti lihat ada yang ini lihat tulisan, itu kelihatannya Naraje, ini tulisan Naraje seperti itu. Nah kita juga detail kita juga detail masalah-masalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di Naraje kita nggak mau terima bentuknya seperti ini, tiba-tiba ada yang nyendol di sini nggak lurus segala macam, itu kita nggak terima. Jadi walaupun bentuknya seperti ini kita minta ya, ataupun kalau seandainya sebelumnya editornya minta perubahan diubah, tapi kalau seandainya kita minta mentahannya kita akan perbaiki. Kemudian biasanya juga ininya akan berubah, kita beda. Saya minta mohon maaf buat Bapak Ibu sekalian ya, kalau pengelola untuk Saintika Medica, Apisio Medica atau Provincia Medical Journal, karena saya ada ngambil beberapa sampel seperti itu untuk membahas tentang attention to layout detail. Jadi untuk melihat contoh, ini apakah sudah oke ataupun bagaimana sebaiknya diperbaiki dan seterusnya. Boleh Bapak Ibu ya, saya mohon izin, mudah-mudahan nggak keberatan. Contoh, kalau seandainya bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekalian, satu ini adalah saya nggak tahu, ini adalah dari Apisio, Jurnal Mahasiswa Kedokteran. Biasa Jurnal Mahasiswa Kedokteran memang agak lebih sederhana Bapak Ibu. Iya. Tetapi sebenarnya walaupun dia itu jurnal kedokteran mahasiswa, seharusnya bisa standarnya lebih tinggi. Saya sandingkan dengan Nature. Inilah Nature jurnal yang paling bagus lah ya kalau untuk zaman sekarang ya, untuk sekarang ini merupakan yang paling bagus. Kalau seandainya kita lihat sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, tetapi sebenarnya berbeda Bapak Ibu. Iya, kalau seandainya saya tanya kira-kira yang mana yang lebih prefer yang mana Bapak Ibu sekalian, saya pribadi lebih prefer yang Nature. Nah saya melihat beberapa beberapa miss atau beberapa hal yang harus diperbaiki pada Apisio. Misalkan kalau seandainya Bapak Ibu bisa lihat di sini afiliasinya itu masih misalkan Departemen Patologi Anatomi. Ya ini masih bercampur, nggak ada off-nya patologi anatomi itu I-nya itu nggak betul seperti itu. Department of, karena mengapa? Karena ini sudah Department of, di sini Department nggak ada off-nya. Jadi itu termasuk ini di sini. Satu lagi bahwa karena target kita adalah untuk bagaimana agar bisa terindeks internasional, otomatis bahwa kita harus tahu ini jurnal dari mana. Nah kalau seandainya penulis atau pembaca dari Zimbabwe tidak tahu itu Universitas Muhammadiyah Malang itu di mana Bapak Ibu sekalian ya. Ya kalau orang Indonesia tahu bahwa itu di Malang, tapi kalau seandainya dari Zimbabwe belum tentu dia tahu bahwa Universitas Muhammadiyah Malang itu berada di Indonesia. Kotanya harus ada, kemudian negaranya harus ada Bapak Ibu. Ya, jadi detail seperti itu karena saya bilang bahwa detail itu merupakan key karena jurnal ini kan representasi kualitas terbaik seperti itu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk
termasuk layout dari jurnal, termasuk isi dari jurnalnya. Kalau seandainya kita lihat artikel info I-nya besar, artikel history I-nya kecil. Kemudian kalau seandainya ini karena artikel history ini merupakan bagian dari artikel info makanya hanya kecil. Nah lalu mengapa ini besar? Menurut seperti itu. Jadi corresponding authornya I-nya mengapa besar. Kemudian introduction seharusnya kalau bentuknya seperti ini, ininya harus pada posisi setelah pada page setelahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Allium Sheva ini seharusnya karena dia nama spesies maka harusnya miring seperti itu ya. Jadi apalagi di title itu sangat ini sekali, sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Misalkan di sini E-nya harus besar. Nggak ada masalah, tetapi mengapa B-nya harus besar? Seharusnya B-nya kecil karena by, of, with, dan seterusnya, in, on itu seharusnya kecil Bapak Ibu sekalian ya. Nah kalau saya tanya, yang mana yang menurut Bapak Ibu sekalian yang lebih enak dipandang mata, lebih stylish, karena jurnal itu harus kita lihat juga Bapak ya, ketika disuruh membaca jurnal artikel bentuknya seperti ini ataupun yang seperti ini kan secara kehasratan manusia tentang estetik itu secara natural ada Bapak Ibu. Iya, jadi kita pengen yang lebih bagus, lebih cantik, lebih indah, lebih rapi dan seterusnya. Saya lebih prefer yang ini secara layout saya lebih oke, warnanya juga oke. Ini adalah warna standar yang seharusnya kita hindari karena ini sangat berganti-ganti, sangat umum kalau seandainya email kita enter dia akan aktif bentuknya seperti itu, sangat umum Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak dapat membedakan ini punya siapa. Jadi dengan melihat seperti itu kita nggak bisa melihat ini punya siapa ya. Karena itu udah otomatis. Nanti kalau di tempat kita juga seperti itu, di tempat orang lain juga seperti itu, di jurnal lain juga seperti itu. Jadi buatlah ini punya gua gitu. Ini warna ini punya saya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita lihat lagi ini otomatis banyak ininya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita lihat pattern of O-nya kecil, I-nya kecil, W-nya harus kecil, E-nya harus kecil dan seterusnya. Yap. Kemudian ini lagi bahwa Jember sudah ada tetapi tidak ada negaranya. Ya, jadi harus ada negaranya Bapak Ibu sekalian. Misalnya Agustus the first it should be ST Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan TH, kemudian ini tidak ada spasi antara tanggal dengan tahun, tidak ada tanggal dari tahun. Nah, apa saya ingin sampaikan bahwa sama seperti di Fakultas Kedokteran kami itu yang melayout ini itu staf yang S1 entah berantah, yang dia itu sebenarnya nggak tahu bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Itu yang terjadi di kami. Mengapa jurnal-jurnal di kedokteran itu atau yang di bawah di fakultas itu ataupun di bawah di fakultas dimanapun lah ya susah berkembang karena memang tidak ada orang yang memang dia expert di situ, duduk di situ, kerjanya sesuai memang keahliannya. Tetapi kebanyakan, lu gak ada kerjaan di sini, dan dia dari kepegawaian seperti ditarik ke situ, kemudian ngurusin jurnal Bapak Ibu sekalian, layout dan seterusnya. Jadi yang model-model seperti ini kadang mereka nggak bisa dapat. Kan kita dilihat sama. Jadi kita harus ini. Harus megang Bapak Ibu ya. Saya lihat di Provincia Medical Journal, websitenya sangat bagus, saya sangat suka sekali di Provincia Medical Journal punya Universitas Ciputra sangat bagus. Pribadi saya ya itunya bagus websitenya. Ininya cuma saya sedikit mengapa masih ada bahasa Indonesia kalau misalnya kita mau kan ini kan targetnya internasional bereputasi ya. Bereputasi saya rasa nggak bisa berbahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika saya detail are key. Jadi ketika saya sedang di sini kemudian saya mengklik
PDF-nya, saya berharap sebagai pembaca PDF itu akan keluar ke new tabs, bukan di tabs yang sama. Itu adalah harapan dari pembaca, dan itu harus kita sebagai pengelola harus bisa membaca itu. Sehingga dengan demikian kita bisa nyuruh IT, lu kalau seandainya ini diklik sama pembaca harus dibuka di new tab, bukan di tabs, bukan di laman yang sama, harus di laman yang berbeda. Nah, kalau ketika ini saya klik, dia itu terbuka di halaman yang sama. Karena mengapa seperti itu? Mengapa kita perlu di halaman berbeda? Karena dia bisa saja bahwa dia cuma scrolling, kemudian ngeklik itu, kemudian dia mau scroll lagi. Kalau seandainya dia terbuka di halaman yang sama, nanti dia back lagi. Nah, itu membuat, aduh. Jadi sampai ke situ kita harus memikirkannya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, nah, ketika saya klik maka bentuknya seperti ini. Apa yang perasaan saya sebagai pembaca, gue perlunya artikelnya, gue bukan perlu ininya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, tetapi dari sisi pengelola bisa saja, oh saya pengen ininya tuh muncul sehingga orang bisa lebih ingat. Tapi itu bukan yang diperlukan oleh pembaca, Bapak Ibu sekalian. Yang diperlukan oleh pembaca adalah artikelnya ini. Dia mengklik itu ada niat untuk membaca artikel, Bapak Ibu sekalian. Sehingga jadikanlah ini menjadi senternya. Ya, ininya tidak perlu besar, mungkin dinaikkan ke atas. Nah, ini muncul besar seperti itu. Nah, ini saya sangat sulit sekali karena ini tidak bisa didorong ke atas, Bapak Ibu sekalian. Jadi setengah dari window saya itu hanya dapat seperti ini. Jadi itu tidak hasrat pembaca itu nggak terpenuhi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu kira-kira detail yang bisa saya sarankan untuk yang ini. Karena saya salah satu yang diminta adalah untuk reviewer, maka review key ataupun tips yang kita terapkan salah satunya adalah robust review process. Nah, kalau seandainya di Naraje itu kita provide the review form. Jadi formnya itu sudah kita buat modelnya seperti ini. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kirim invitation review ke reviewer, pastikan bahwa itu tidak perlu pakai user sama password lagi, Bapak Ibu sekalian. That's annoying. Sangat membuat mood reviewer itu hilang. Bayangkan kita sudah meminta tolong sama dia tidak dibayar, kemudian ketika kita dapat email, dia diklik sama dia, kemudian minta user sama password, which is dia lupa. Dia nggak tahu di mana itu password, di mana itu user gitu. Jadi sangat menjengkelkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya silakan dicoba, apakah nanti ketika teman sendiri boleh seperti itu sebagai reviewer di invite, apakah ketika diklik itu minta user atau user dan password atau enggak. Kalau seandainya masih minta user sama password, tolong diubah settingnya sehingga ketika diklik itu langsung masuk ke formnya. Ya, langsung masuk. Apakah Anda setuju mereview? Iya. Kalau seandainya iya, apakah ada konflik of interest? Langsung jawab seperti itu. Jadi memudahkan, memfasilitasi reviewer agar dia tidak dia ini udah ada nih niat nih 5 menit nih. Oh, ini nggak apa-apa nih, kerjaan di sini 5 menit. Diklik tiba-tiba minta password user. Ya udahlah, terserahlah, gue nyetir dulu. Nah itu ataupun gue ngerjain yang lain dulu gitu. Jadi itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kita tidak satu tadi ketika diklik itu tidak perlu ada login langsung sub. Kemudian ketika sudah ini review formnya sudah kita siapkan seperti ini. Misalkan ini ada yang original artikel, review artikel, dan case report, misalkan beda-beda ininya. Misalkan, does introduction provide sufficient background and include all relevant reference? Misalkan, yes, can be provide, must be provide, dan seterusnya. Nah, ini kita nyonteknya ke MDPI, Bapak Ibu. Jadi, Naraje ini nyonteknya banyak dari MDPI untuk ininya, untuk layout, untuk fontnya, kita nyontek ke Lancet, untuk di website, untuk
review prosesnya di MDPI, untuk proses review kecepatannya kita di MDPI, yang lain jadi gabung. Jadi model seperti ini, jadi reviewer tinggal klik. Setelah baca otomatis ya, setelah otomatis di sini nanti ada apa yang artikel atau manuskripnya yang harus di-download, kemudian baru ngisi ini, baru apakah language-nya misalkan, baru di sini dikasih satu tok Bapak Ibu, jangan banyak sekali. Misalkan di introduction dikasih harus diisi, method harus diisi, itu sangat menjengkelkan. Itu pengalaman saya di Dove. Di Dove itu mereka masih seperti itu, dan saya sebenarnya suka mereview di Dove, tetapi karena modelnya seperti itu saya nggak suka lagi. Dulu di Frontiers juga modelnya seperti itu Bapak Ibu, banyak formnya, banyak isian yang harus diisi. Sekarang Frontier sudah mengganti cuma satu form. Jadi formnya di situ semua harus di situ. Maksudnya satu kotak seperti ini. Ya, jadi satu kotak, nanti introduction-nya di situ bla 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 bla. Jadi satu tok, jangan semua, jangan banyak, karena reviewer itu gimana ya? Gitulah Bapak Ibu ya. Reviewer itu sangat pekerjaan yang tidak menyenangkan sebenarnya. Dibilang juga ada ininya, apakah selain form review, nanti ya ada pertanyaan. Oke, kemudian di sini kita sediakan ada file sehingga dia bisa upload Bapak Ibu sekalian. Apa sebagian mungkin orang lebih, mohon maaf mengingatkan 5 menit lagi, Matur nuwun. Siap Bu, terima kasih. Jadi kalau seandainya ada orang yang suka kerja langsung di manuskrip, boleh langsung manuskrip ya. Kalau seandainya sudah selesai, komen langsung diupload di sini. Kemudian ada rekomendasinya Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana cara membuat ini Dok? Kalau seandainya pakai OJS 3, saya pakai OJS 3 Bapak Ibu ya. Jadi pergi ke setting, kemudian workflow, kemudian kalau sudah workflow dapatnya seperti ini, workflow setting. Dibuat Bapak Ibu yang ada yang mute, mohon di unmute, mohon di mute, terima kasih. Silakan Dokter. Terima kasih Dokter. Kemudian kita klik yang review, kemudian review form. Ya, review form gini. Kalau seandainya udah ada review form, nah tinggal di create Bapak Ibu sekalian. Ketika di create, misalkan saya create satu ya, saya buat X seperti itu, kemudian saya edit. Nah ketika edit, dia bisa munculnya seperti ini. Ketika ngedit, sorry kemana lagi saya, ngedit, baru kita buat form item yang tadi itu. Apakah bla 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 bla, iya tidak, apakah iya ada iya tidak, seterusnya. Nanti bisa kita preview nih Bapak Ibu sekalian, oh ini udah cocok nih, kemudian kita save seperti itu. Ya, jadi kita buat seperti itu. Nah, opsi trik selanjutnya adalah, atau yang perlu kita punya itu adalah yang reviewer yang memang kita tidak perlu reviewer yang misalkan profesor, doktor sebenarnya, tapi komentarnya beliau sibuk sekali, kemudian tidak bisa mengini, sama saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya pun dia yang pernah sering menulis, kemudian komentarnya bagus, editnya bagus, katakan seperti itu. Jadi itu kadang-kadang kita perlukan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita lebih prefer yang seperti itu, yang walaupun model belum S3 ataupun belum profesor, tapi bisa tahu nih ini kelihatannya kurang, ini kelihatannya kurang, ini kelihatannya kurang. Jadi komentarnya itu sudah sangat kita perlukan. Nah, ini salah satu reviewer kita yang di Naraji. Jadi editnya bisa seperti ini, ada komentarnya, ini komentarnya tahap saya nggak bisa, seharusnya bisa dilihatin di balun seperti ini ya, komentar, ada edit dan seterusnya. Itu yang kita perlukan Bapak Ibu sekalian. Sampai ke bawah juga perlu ininya, edit sampai detail. Dan itu sangat kita perlukan Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana itunya. Nah, bagaimana kita mengengage dari reviewer?
Atau dari mana kita dapat reviewer? Salah satu yang kami adopsi itu adalah misalkan ini adalah yang dipublish artikel oleh Mas Ansori, katakan seperti itu. Nah, Ansori udah publish, kita inilah reviewernya. Reviewernya ada kita invite 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 3 yang memberikan komentar, 2 yang memberikan komentar, 1, 2 seperti itu. Nah, selanjutnya Mas Ansori ini kita jadikan reviewer. Jadi seperti, dan itu juga terjadi di PLOS ONE, iya bentuknya seperti itu, di BMC Public Health juga seperti itu, karena saya juga editor seperti itu. Jadi dia reviewer, dia author tapi nanti dijadikan reviewer seperti itu. Jadi untuk reviewer untuk yang lain, jadi saling membantu Bapak Ibu sekalian. Itu sangat penting sekali. Nah, di samping itu, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita sudah review, kita bisa ucapkan thanks. Ya Bapak Ibu, ya kita klik thanks. Kami sudah menyiapkan seperti ini, seperti sertifikat Bapak Ibu sekalian. Jadi mengengage reviewer itu. Jadi kalau seandainya kita kirim itu, kita ucapkan thanks. Ini memang udah default seperti ini. Ketika dia klik seperti ini bisa diklik oleh reviewernya nanti Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa diisi. Oh, nggak ada isinya ya. Udah nggak apa-apa, ada isi formnya, nanti dia isi namanya siapa, kemudian nomor ID naon teh saya lupa. ID ininya, ID naskahnya yang nomor berapa yang dia review, bentuknya seperti itu. Jadi nanti otomatis bisa dimasuk sertifikat itu masuk ke email dia seperti itu. Jadi bisa misalkan seperti inilah Bapak Ibu ya. Jadi saya tadi pakai nama saya sendiri, jadi bla 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 bla, nama Dr. Harapan sebagai reviewer. Kami tantangan saya sebagai editor in chief-nya. Nah, ini saya bilang tadi, saya ambil quote reviewer dari salah satu jurnal. Di sini saya menyarankan tidak perlu ada gelar. Kita bukan tidak menghargai ininya, kita untuk keseragaman dari penulisnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau seandainya kita lihat, kita bisa bisa melihat di sini ada yang pakai PhD, ada yang pakai doktor, walaupun sebenarnya memang bentuknya seperti itu, tapi kita walaupun ini secara ini sudah lumayan seragam Bapak Ibu ya, sudah lumayan seragam ininya penulisannya, tapi kalau kami memilih tidak menuliskan, kemudian ini juga masih Indonesia semua. Kalau seandainya ini kita buat satu, diingat bahwa karena target dari Naraji itu bukan Sinta, maka di website kita tidak ada reviewer Bapak Ibu sekalian. Kita double blind ya, double blind, jadi tidak ada nama reviewer di sini ya. Jadi di website kan kita tidak ada nama reviewer, tapi kalau seandainya targetnya Sinta meminta ada reviewer, jadi harus ada di reviewer di website Bapak Ibu sekalian. Oke, saya rasa itu karena tadi sudah disampaikan 5 menit lagi. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian. Sedikit promosi lah ya, karena memang benar Raji. Kalau seandainya ada Bapak Ibu ada ada naskah, silakan ke kita. Turnover kita sangat cepat Bapak Ibu sekalian, dari submit sampai diterima. Terima kasih, saya tutup dan kembalikan ke moderator. Silakan Bu. Terima kasih Dokter Harapan, luar biasa sekali, dan chat Zoom kita juga bertambah. Ada beberapa pertanyaan, kita bisa memulai. Saya memulai dulu dari Prof. Ari, sampun siap ya Prof? Bisa kita mulai untuk tanya jawab yang untuk Prof. Ari nih? Ya, silakan. Baik. Saya akan coba tayangkan di Zoom supaya kita bisa melihat. Jadi ada 2 pertanyaan untuk Prof. Ari. Yang pertama adalah, ada 2 dari Ibu Risma nih. Yang pertama ini mungkin karena Prof juga di dekan nih, apakah ada dukungan fakultas nih untuk tim editor dan reviewer dari jurnal yang dikelola fakultas? Bila iya, bentuknya apa? Dan yang kedua, ini ada pertanyaan dari calon penulis kayaknya Prof ya. Apakah Akta Medika ini lebih prefer riset klinis saja? Begitu Prof, pertanyaan untuk Prof. Ari. Ya, terima kasih nih Prof. Saya ini karena backlight ya. Jadi ya pertama, ini kan tadi kita nih Akta Medika ini jurnalnya jurnalnya Society ya, Internal Medicine PubD. Jadi
terus terang saja memang ini tidak terkait dengan fakultas. Tapi kami memang ada, sebenarnya nggak besar ya, untuk teman-teman editor itu ada sedikit inilah ya, artinya seperti uang rapat lah gitu istilahnya. Jadi nggak bisa dibilang honor, tapi uang rapat itu memang ada ya. Dan untuk reviewer sama seperti tadi Dokter Harapan, bahwa kita memang untuk reviewer kita tidak kasih apa-apa, karena reviewer itu kan sifatnya dimanapun kita juga menjadi reviewer ya, diminta baik nasional maupun internasional, itu pun juga tidak apa payback apa-apa, tapi untuk editor memang ada. Nah, kemudian di lingkup fakultas memang betul tadi kita juga punya MJI ya, Medical Journal Indonesia, itu merupakan Scopus Q4. Itu pun gini, jadi memang ada dana yang dialokasikan oleh fakultas untuk jurnal tersebut. Jadi jurnal ini menganggarkan ya seberapa ini, dan sekali lagi kalaupun ada honor dalam tanda petik itu lebih kayak uang rapat aja ya agak pengganti uang rapat lah, karena itu kan biasanya mereka juga rapatin. Kecuali kalau nanti misalnya untuk tahunan itu nanti akan minta anggaran yang lebih besar, itu nanti kita siapkan juga untuk rapat tahunan misalnya. Jadi itu bentuk apa namanya, bentuk kontribusinya. Tapi sekali lagi dasarnya nih saya rasa juga sama seperti Harapan dan teman-teman lain di mana-mana pun. Jadi ya mereka ada di sini tuh karena hobi ya, dan juga merasa punya kepentingan bagaimana kita bisa membangun suatu jurnal gitu loh. Jadi boleh dibilang kalau mau ini mengharapkan suatu ini, rasanya sih tidak lah. Umumnya mereka nggak ke situ tuh karena punya hobi yang sama, sehingga mereka bisa ada di situ gitu. Kemudian yang kedua tadi ya, jadi sekarang gini, memang ini kan kebetulan topiknya ini bagaimana untuk meningkat. Jadi anak saya lebih, tapi memang bagus nih dua sisi ya. Saya lebih bicara soal bagaimana pengelolaan jurnal secara keseluruhan ya. Kalau tadi Dokter Harapan tadi lebih fokus mengenai bagaimana itu biar eye catching dan yang lain-lain gitu ya. Tapi pengalaman kami artinya dari evaluasi, karena saya juga beberapa seperti jurnal yang saya juga kebetulan jadi apa namanya editor untuk Indonesian Journal Gastro. Sekali lagi salah satu penilaian dari Scopus itu memang materinya ya, artinya konten. Karena MJI ini contoh, MJI itu juga tidak langsung sekali masuk Scopus. Jadi memang yang akan dia lihat adalah konten dari paper-paper yang ada, karena kita harus menyampaikan dalam saya nggak tahu yang terakhir ya, ini kalau salah waktu itu kita 2 tahun terakhir paper yang publish di jurnal kita harus submit di situ, nanti mereka melakukan evaluasi, dan umumnya memang mereka akan lihat bahasa, kemudian yang kedua adalah mereka melihat apa namanya dari kualitas papernya tersebut begitu. Nah itu nanti baru dia bilang gini, baru dia bisa accepted atau tidak gitu ya. Tapi saya rasa tetap nanti kemasan mungkin perlu juga jadi salah satu hal yang untuk orang tertarik untuk masuk. Nah kemudian, untuk Akta Medika sendiri, saya rasa sama seperti New England Journal Medicine atau jurnal-jurnal yang lain ya. Jadi umumnya sih jarang yang, saya nggak tahu untuk Naraje ya. Jadi umumnya memang tidak aja hanya untuk original artikel, tapi original artikel mendapat porsi yang lebih besar. Kemudian nanti ada review artikel ya. Nah sekarang kita meta analisis pun kita akan masukkan di situ di original artikel. Kemudian ada yang case report ya. Kemudian ada clinical practice dan kemudian ada juga image ya. Jadi artinya ada. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, saya rasa kalau kita mau lihat bagaimana model-model dari jurnal yang ada, memang baiknya kita lihat apa namanya ke websitenya. Kemudian disitulah nanti kita bisa lihat bagaimana variasi dari artikel-artikel yang ada. Karena sekali lagi saya rasa seperti misalnya yang saya sampaikan tadi yang sudah disitasi lebih dari 100-an, tadi 300, 400-an itu yang Prof Ati, itu case report. Kebetulan case report yang kasus-kasus pertama COVID-19 di Jakarta waktu itu. Jadi itu suatu hal orang yang pengen tahu juga nih apa sih sebenarnya pasien COVID ini seperti apa gitu loh. Jadi menurut saya variasi artikel juga menjadi penting, tapi memang yang apa namanya yang disasar atau yang utama kalau dalam suatu penilaian biasanya memang original artikel yang dilihat. Demikian dari saya, terima kasih.
Artinya bukan hanya riset, bukan hanya clinical trial ya, Prof, tapi Betul, ada betul. bentuk Ya, original research-nya tidak hanya sebatas di clinical trials. ya, Nggih, betul, terima kasih. betul. Prof, ini ada satu pertanyaan lagi untuk Prof Ari, nggih, sebelum nanti saya ke Dokter Harapan karena cukup banyak pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita mau merubah kebijakan ya, misalnya kan ada jurnal yang dulu hanya bahasa Indonesia aja, kemudian sekarang Indonesia dan Inggris, atau ganti cover maupun jumlah terbitan. Dan juga apakah ada sertifikat ya kalau untuk editor dari luar begitu. Prof Ari masih bersama kami kah? Ya, ya. Ya, jadi jadi pertama kalau untuk dikti sendiri itu memang harus kita sampaikan. Jadi waktu itu kita misalnya publish 2, 3, 4 gitu ya, misalnya sampai 4 misalnya itu kita mesti sampaikan ke dikti. Nah, kalau sekarang ini kan kita sudah ada di PubMed ya. Itu juga kita udah mesti hati-hati juga tuh kalau kita merubah sesuatu karena jangan sampai nanti itu mengurangi nilai kita. Ya ini karena kami Akta Medika ini tidak pernah submit ke Scopus sejatinya. Kami bermainnya di PubMed sebenarnya, tapi karena tadi directly yang PubMed ke Scopus sehingga kita jadi selalu kita keep communication dengan PubMed, jangan sampai kita artinya sampai di decline gitu ya. Jadi betul ya, kita mesti hati-hati nih bahwa ya mungkin nanti tambahkan ya Duta Harapan ya. Jadi pengalaman memang tidak bisa artinya sekonyong-konyong gitu. Nanti kita kena aturan itu. Jadi seperti misalnya kita mau menambah jumlah paper. Dulu kita misalnya hanya 4, sekarang udah naik lagi terus misalnya sampai 8, 10 misalnya. Nah, itu kita mesti sampaikan paper kita dan biasanya ngambil di awal tahun gitu ya. Jadi sekali lagi ini memang mesti hati-hati. Kalau untuk dikti Sinta seperti itu, tapi juga untuk PubMed rasanya mereka juga minta seperti itu gitu ya. Jangan sampai kita melakukan suatu perubahan yang apa namanya dalam tanda petik tadi kita kira-kira justru akan mempengaruhi kualitas kita. Ini kira-kira kalau kita udah ada di posisi ini memang mesti dua hal ya. Di satu sisi kan saya juga nggak tahu teman-teman ini apa ya. Jadi memang buat kami nih ya yang udah ada di posisi seperti ini dengan ada di posisi Q2 itu memang kita jagain banget gitu. Jadi segala sesuatunya tuh kita mesti hati-hati sekali jangan sampai kita di decline atau kita ini itu satu. Nah, kalau memang pengalaman saya kan juga ini kita juga ada yang lagi saya urus ini belum Q itu tetap itu kita jagain ya. Nah, tapi memang urusan kita hanya dengan dikti saja misalnya. Nah, kalau misalnya saya kebetulan jurnal yang satu lagi Indonesian Journal Gastro itu kami urusannya dengan dikti saja nih kalau ada perubahan karena kami udah di Sinta 2. Nah, jadi sehingga tidak terlalu beban untuk PubMed. Tapi kalau buat Akta Medika itu kita harus dua, kita sampaikan ke dikti dan kita harus sampaikan juga ke PubMed kalau ada perubahan-perubahan. Dan perubahan itu harus terjadi di awal tahun. Maksudnya di awal putaran kita tuh yang number one itu yang mana? Kalau kita bilang periode April, ya April berarti. Kalau ini kita bilang Januari, ya Januari gitu. Demikian ini dari saya. Terima kasih. Baik, Prof, terima kasih. Kalau perubahan berarti disarankan di volume baru ya, Prof, ketika mulai volume baru. Dan jenisnya perubahan memang sebaiknya dikomunikasikan ya. Apakah ada perubahan style, perubahan layout, apakah itu kepada pengelola gapuranya atau gardanya dari jurnal kita sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saya beranjak ke Dokter Harapan, nggih. Ada banyak pertanyaan, saya coba share dahulu nggih Dokter Harapan. Mungkin dokter juga bisa melihat di chat Zoom nggih. Yang pertama adalah ada beberapa pertanyaan coba saya kelompokkan tentang perwajahan gitu. Tadi perwajahan itu menjadi satu hal karena juga memberikan kualitas dari editing dan pekerjaan dari editor dalam termasuk memudahkan pengguna. Ada 2 pertanyaan. Kalau memang kemarin itu tidak berciri, perlu seberapa penting ya? Perlukah itu untuk segera kita lakukan perubahan ini dari Ibu Christina? Kemudian juga ini ada komen barangkali bahwa ternyata kemudahan buat pengguna termasuk buat editor itu penting ya. Mungkin 2 itu dulu nggih Dok. Ada lagi nanti sekitar 4 pertanyaan lagi nggih. Monggo Dokter. Baik, terima kasih Bu Vera. Kalau seandainya mengenai saya lupa mengenai layout segala macam ya. itu misalnya pengen berubah warna saya sebenarnya gitu. Betul. Saya sebenarnya tadi ada miss sedikit ya. Harus beda sedikit Bapak Ibu ya antara apa yang dicari oleh dikti, apa yang dicari oleh Scopus. Kalau dicari oleh Scopus itu
rata-rata pure itu tentang kualitas tulisan. Kualitas tulisan otomatis bahwa kualitas saya mengapa saya tadi memperlihatkan itu karena salah satu yang ciri positif kita tadi yang dikomentari oleh Scopus adalah layout kita. Nah, menurut kami layout itu sangat penting sekali di awal-awal. Kalau seandainya sudah lama seperti ini, apakah mau mengganti? Silahkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya mau mengganti, yang penting bahwa kalau seandainya mengganti seperti yang disampaikan disarankan oleh Prof. Ari tadi, betul bahwa di awal tahun seperti itu, sehingga dikomunikasikan juga kalau seandainya sekarang ke Sinta, silakan ke Dikti, ada perubahan, misalkan perubahan volume, perubahan ini dan seterusnya, misalkan perubahan dan seterusnya. Jadi kalau seandainya saya pribadi, saya sangat pro terhadap kerapian dan keunikan seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi karena seperti ini, kalau seandainya Bapak Ibu lihat jurnal bagus, kemudian baca, oh ini kelihatan udah banyak, jadi psikologis Bapak Ibu Bapak Ibu itu sudah, ini jurnalnya bagus, seperti walaupun nanti bahasanya sedikit-sedikit masih bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus dan seterusnya, itu seharusnya sudah tertutupi lah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi memang yang paling benar itu yang paling penting itu adalah kualitas tulisan, tapi kualitas tulisan itu akan diikuti seharusnya diikuti juga dengan layout bahasa, dan ya ini yang bagus juga seperti itu. Yang kedua tadi apa Bu ya? Yang kedua, apakah memang bahwa selain faktor isi dan layout itu juga harus memudahkan ya? Betulkah faktor user friendly ini sangat penting ya, tidak hanya bagi penulis tapi juga bagi editor. Kan tadi Dokter Harapan kan sempat mention dulu bikin sakit kepala itu ya kalau harus pergi ke itu sebenarnya satu gimana ya, itu sudah itu ketika kita sebagai pengelola jurnal itu udah udah bawaan batin. Kalau seandainya Prof. Ari bilang menggunakan kata-kata hobi seperti itu, kalau kita udah bawaan batin, nah kalau seandainya ketemu seperti itu nggak suka lah. Saya punya editor, dia tuh, makanya saya bilang tadi di website di PowerPoint tadi mungkin ada di ini, kita perlu orang yang memiliki mata burung hantu atau mata burung elang gitu. Jadi memang dia dengan melihat seperti itu dia tahu, oh ini salah, ini salah. Jadi orang yang seperti itu, kalau Bapak Ibu ketemu ada orang seperti itu, hire lah dia Bapak Ibu sekalian, karena itu akan memudahkan hidup Bapak Ibu sekalian. Karena apalagi membaca seperti itu 10, 20, 30 naskah itu, kalau seandainya ada orang seperti itu sangat membantu sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang sampaikan tadi beberapa hal yang kadang Dikti memerlukan Bapak Ibu ya. Kalau seandainya di Scopus kadang dia tidak terlalu perlu itu, tapi alangkah baiknya kalau seandainya website kita sudah bagus, PDF kita sudah bagus, dan seterusnya. Karena tidak jarang kita temukan bahwa di PDF beda, di websitenya beda gitu. Title-nya saja kadang berbeda, namanya saja kadang berbeda. Seperti itu sering kita gunakan karena ketika sudah mau publish tidak dicek lagi antara antara metadatanya dengan PDF-nya seperti itu. Itu kadang bisa terjadi. Jadi sangat perlu orang yang memang kerja full time di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi tampaknya kualitas itu juga akan tercermin dari penampilan begitu ya. Jadi kalau itu rapih, kelihatan elegan, juga akan menunjukkan kualitas dari isinya ya. Begitu juga bahwa kemudahan itu sebuah kepastian ya, kemudahan untuk pengguna. Tanpa harus itu masuk di persyaratan, mestinya kita semua akan memudahkan untuk pengguna. Untuk yang pertanyaan berikutnya, yang pertama adalah tentang citasi itu ya, bahwa Naraja itu merupakan jurnal baru dengan high citation. Nah, kalau untuk persyaratan Scopus ya, nanti akan ada banyak pertanyaan persyaratan Scopus, apakah juga ada minimal citasi berapa begitu ya, kalau kita mau majukan ke Scopus, karena tadi kan 2 tahun langsung begitu ya, Dokter Harapan. Apakah kalau seandainya untuk citasi minimal tidak ada di Scopus, Bapak Ibu ya, tidak ada.
Tapi itu suatu ketidakawarean kita kalau seandainya tiba-tiba kita mensubmit ke Scopus, sedangkan kita belum melihat berapa kali tulis citasi kita. Jadi kami sebelum mensubmit itu kita sudah ngecek. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu misalkan jurnal apa tadi, jurnal ANU katakanlah ya, kita type aja di search di Scopus jurnal ANU seperti itu. Kemudian kita cari nanti di second dokumen itu akan kelihatan berapa kali artikel yang diterbitkan oleh jurnal ANU tadi disitasi seperti itu. Nah, semakin tinggi sudah citasinya, kita sudah semakin memiliki keberanian untuk submit ke Scopus. Nah, jadi memang tidak ada minimal, tetapi sebelum submit harus kita lihat dulu berapa citasi kita di Scopus. Jadi kan kalau seandainya ini jurnal ini mengajukan berapa sih citasinya, pasti itu dilihat oleh Scopus seperti itu. Oh, ini baru 2 citasinya gitu kan. Lah gimana? Tapi kalau seandainya udah 100-an katakan seperti itu. Nah, ini kelihatannya jurnalnya bagus, baru dilihat lagi kualitas artikelnya bagaimana seperti itu. Jadi tidak ada minimal, tapi sebelum mengajukan ke Scopus harus dilihat dulu berapa citasi kita dan bagaimana cara kita meningkatkan citasi. Meningkatkan citasi misalkan kalau seandainya ada teman-teman minta tolong, boleh kalau seandainya ada promosi, kita promosikan ke teman-teman, mau tolong ini ya citasi ke jurnal ke penulis-penulis internasional, ke kolaborator kita seperti itu kan bisa. Misalkan kita tulisan kami udah ini loh, udah terbit ini mohon ini dibaca seperti itu kan. Itu salah satu cara kita untuk mempromosikan, betul. Jadi untuk citasi ini sekaligus yang sudah menjadi pertanyaan yang akhir masuk ya, bagaimana meningkatkan citasi memang harus dipromosikan secara internal oleh kita sendiri sebagai pengelola. Saya juga melihat ada beberapa jurnal itu yang memang share gitu ya Dr. Hewan di beberapa media sosial ya, bahwa sudah terbit nih artikel baru, please read, follow, and cite. Jadi meskipun tidak ada minimumnya, tetapi namanya kita mau masuk ke Scopus nih yang akan mengindekspresikan citasi, patutlah kita melihat terlebih dahulu apakah memang kita sudah ada citasi yang membuat kita pede ya Dok ya kalau untuk mau mengajukan gitu ya. Nah, sekarang yang pertanyaan berikutnya, nah ini form review karena tadi sempat ditayangkan ya Dokter Harapan ya. Apakah selain form review itu juga ada dokumen review yang lebih detail ya sehingga harus diupload dalam bentuk rebuttal form. Jadi selain ceklik-ceklik dan ngisi di situ, apakah juga masih ada ruang bahwa reviewer ini harus menulis sesuatu di dalam satu dokumen terpisah kemudian untuk diupload. Nah, lalu pertanyaan kedua, kalau untuk reviewer yang dari luar, apakah juga cukup dengan diberikan sertifikat review begitu? Reviewer dari dalam juga hanya cukup sertifikat review. Begitu Dokter Harapan. Baik, untuk dokumen saya kan berfungsi sebagai editor, penulis, reviewer. Saya paling tidak suka kalau seandainya ada menulis lagi di dokumen, Bapak Ibu sekalian. Sangat tidak suka. Misalkan ada form ya, form itu apalagi formnya itu dibuat tabel, kemudian ketika klik tabel itu tidak bisa langsung masuk. Nah, kalau itu saya tinggalkan. Ya, jadi ada tuh beberapa jurnal yang terutama jurnal Indonesia mengirimkan doc gitu kan, doc ngirim lagi ini kemudian diisi seperti itu. Kadang-kadang dia nggak masuk terisi. Nah, itu sangat tidak kita sarankan Bapak Ibu ya, karena yang tadi itu di form yang klik-klik tadi itu seharusnya sudah bisa. Apa yang kita buat tadi di doc itu seharusnya bisa kita buat di situ. Misalkan pertanyaannya apa? Apakah tujuan penelitiannya sudah sesuai dengan desain penelitiannya? Tidak sama sekali. Sudah tepat segala macam, itu bisa didesain di situ. Kalau kita membuat linker bisa, mau kita buat yes tidak bisa, kita membuat 1, 2, 3, 4, 5 bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menyarankan tidak perlu lagi ada dokumen-dokumen yang bentuknya seperti itu yang menyusahkan penulis, apalagi nanti diminta nama misalkan. Lah, dia mengirimkan dokumen, dia menginvite kita, sudah tahu nama saya Harapan, kemudian saya harus ngisi lagi di form itu nama saya Harapan.
Nah itu apalagi yang bentuknya seperti itu. Jadi saya sebagai reviewer itu merasa tidak nyaman dengan hal yang bentuknya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya zaman dulu, apalagi lebih parah lagi, itu melalui pos itu masih ada di yang dulu saya masih merasakan tuh. Jadi untuk yang sekarang sebaiknya tidak perlu lagi ya Bapak Ibu ya. Saya katakan bahwa BMC Public Health, kelompok BMC tidak ada lagi, kelompok PLOS tidak ada lagi, kelompok DOF tidak ada lagi, kelompok MDPI tidak ada lagi, tidak ada kelompok penulis-penulis besar, penerbit-penerbit besar yang masih menggunakan model manual seperti itu, Bapak Ibu. Jadi menggunakan itu bukan suatu kemajuan. Baik, terima kasih banyak Dokter Harapan ya. Jadi memang pentingnya kita memudahkan gitu dan kita mengikuti tren perkembangan nih. Ada beberapa pertanyaan terkait reviewer nih Dokter. Yang pertama bagaimana pembagiannya ya? Apakah berdasarkan expertise atau pemerataan load kerjanya? Kemudian juga ada pertanyaan kalau untuk Scopus nih, apakah harus ada minimal dari beberapa negara, serta bagaimana dokter membagi penugasan nih, karena ada chief editor, editor in chief gitu ya, managing editor, asisten editor gitu ya. Monggo dok, sambil saya tayangkan bisa terlihat nggak dok ini di layar? Boleh, mungkin ditayangkan aja Bu biar ya, ini saya sudah tayangkan ya. Ini pertanyaannya. Jadi kalau yang seandainya pertama kalau seandainya untuk tadi ada pertanyaan juga, kalau seandainya untuk reviewer dari luar bagaimana? Reviewer dari luar tetap sama Ibu sekalian ya, tetap kita kirimkan review sertifikat, walaupun mereka kadang tidak perlu sertifikat, itu sebagai ucapan terima kasih saja. Kemudian untuk pembagian tugas untuk pembagian tugas itu berdasarkan expertise ya Bapak Ibu ya. Jadi saya di Narajid kita tidak ada reviewer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, jadi reviewer kita itu banyak sekali. Jadi kita mengapa itu sesuai dengan expertise-nya. Misalkan ada masuk COVID, saya tinggal type COVID. Jadi ada beberapa yang direkomendasikan ini. Jadi saya tinggal klik misalkan ini seperti itu. Jadi berdasarkan expertise ininya, walaupun nanti nggak tepat banget ya, misalkan yang ahli COVID siapa sih gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada, kita sama-sama nggak ahli COVID gitu ya, walaupun terus sekarang udah ada seperti itu. Kalau untuk yang editor segala macam itu kan penamaan saja Bapak Ibu ya. Untuk kita biasanya yang paling banyak bekerja itu saya. Jadi kemudian ada editor yang menghandle, misalkan ada editor yang misalkan kalau seandainya terkait tentang obat, terkait tentang in vitro, katakan seperti itu. Macam section editor in silico gitu. Itu ada ininya, ada yang memang editor yang menghandle itunya gitu. Jadi sudah ada editornya seperti itu. Jadi editor yang bertanggung jawab untuk menginvite review, kemudian melakukan decision untuk diterima atau tidaknya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan terlalu banyak editor-editor penamaan kemudian membingungkan, tidak perlu. Yang penting itu jalan bendanya gitu. Ya, jalan prosesnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jumlah dari luar negerinya dok, apakah untuk Scopus itu minimal sekian negara begitu? Apakah itu menjadi sebuah persyaratan tertulis atau pertimbangan ketika di Scopus? Kelihatannya jangankan Scopus ya, jangan Scopus di nasional juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita anggap saja iya seperti itu. Sudah dianggap aja iya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus ada 5 negara atau ya 5 negara lah ya yang sudah ada itu seperti itu yang sebagai editor kita. Ya, sebaiknya iya saya anggapkan Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian masih tentang ini ya, bahasa ya, Dokter Harapan ada 2 ya. Terlihat nggak? Apakah perlu ada kerjasama ataukah kita perlu ada editor khusus, tapi ada juga yang meminta pergi ke lembaga lain berbayar kemudian baru dimasukkan ke kita begitu? Pengalamannya bagaimana? Kalau untuk kami Bapak Ibu sekalian ya, untuk bahasa di awal-awal kita pakai review proofreader dari kita sendiri. Karena mengapa? Karena banyak yang lembaga bahasa itu tidak seilmu.
tiba-tiba udah bahasanya ini kemudian diterjemahkan ke yang lain yang bahasanya itu lebih kacau seperti itu. Jadi kita tidak menyarankan itu. Jadi walaupun ada, ini saya sudah proofread ya dengan mengirimkan sertifikat, tunggu dulu, kita cek dulu seperti itu. Kalau seandainya masih perlu kita tetap proofread seperti itu. Jadi saran saya kita punya sendiri. Karena lembaga bahasa itu kadang yang menerjemahkan itu ilmunya tidak ada. Misalkan Denggi katakan seperti itu. Dia Denggi, kemudian yang terjemahkan anak S2 Tisol. Kan Tisol nggak berhubungan dengan Denggi gitu. Kadang serotype nanti ini serotype kelihatannya diganti seperti itu kan. Jadi kan nggak mungkin. Kadang kita lebih suka kita edit dengan bahasa, dengan editor yang ada kita ataupun editor language kita. Tapi kalau seandainya nggak ada, minimal ada proofread. Jangan tiba-tiba sesuai apa yang dapat dari autor langsung dipublikasi. Jangan, berbahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi karena memang ya silakan. Ya, saya sedikit sharing tadi ya mengenai terus terang kan ini MJI juga itu 2 kali itu ditolak oleh Scopus. Jadi memang penting pertama adalah saya ingat sekali waktu itu ya karena saya juga ikut mendampingi di awal. Variasi dari asal penulis itu juga penting. Jadi misalnya kita mesti lihat bahwa jangan sampai ini kan jurnal jurnal kita gitu loh. Jadi kalau yang saya bilang tadi usahakan tuh maksimal tuh hanya 25% dari orang dalam gitu. Sisanya itu dari luar. Nah, untuk yang di luar negeri pun nggak ada syarat, tapi paling tidak atau 1-2. Nah, saya tanya nih kan waktu kita belum Scopus, kalau sekarang sih buat kami Akta Medika itu justru kita artinya tinggal memilih kita mau ngambil jurnal dari mana gitu dalam tanda petik udah dari luar ya. Karena kita punya kesempatan lebih besar. Tapi ketika kita belum ada di Scopus, ini yang artinya memang akhirnya pertemanan. Terus terang saja itu jurnal kami waktu di FJI, ya ini saya ambil contoh FJI, itu kita menginvite teman-teman dari yang artinya kita kenal untuk dia mensubmit paper mereka gitu ya. Tapi ya artinya akhirnya mereka mau. Nah itu jadi poin buat paper kita, buat jurnal kita untuk submit. Nah buat teman-teman sekalian, menurut saya begini, memang ini kan bagus nih ya, artinya dikti dengan sita segala macam. Dan dulu bahkan ada yang kita Akta Medika kan ini termasuk sudah lama ya, sudah senior. Jadi kita pernah pernah bertugas untuk mengampu jurnal-jurnal lain. Nah ini jadi memang baiknya sih kalau ada lagi memang dikti bisa seperti ini nih bagus juga nih untuk pembina. Nah tadi ketika kita udah masuk Sinta 2, nggak usah ragu-ragu untuk kita submit di Scopus. Nanti kita akan banyak belajar. Oke lah tadi Dokter Harapan sekali submit langsung dapat gitu ya. Tapi kan nggak semudah itu juga sebenarnya gitu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya nggak usah ragu-ragu, submit aja. Nanti besok kita belajar gitu ya. Memang sekarang kayaknya karena bebannya begitu besar, mereka waktu tunggunya agak lebih panjang, tuh sampai 6 bulan baru selesai reviewnya. Nah, satu hal lagi juga yang penting tadi ya, menurut saya kalau memang kita bisa menginvite honorary editors ya dari luar. Jadi yang nama-nama yang ternama itu bisa muncul, itu juga dapat poin juga buat jurnal kita. Demikian tambahan dari saya tadi, diskusi yang menarik Dr. Harapan mengenai hal ini. Terima kasih. Terima kasih ya Prof. Ari, karena ini memang skupnya internasional, pasti juga isi artikelnya, pembaca dan penulisnya juga mestinya tidak terbatas pada Indonesia saja maupun dari dalam kita. Ini masih ada satu yang terakhir nih, Dokter. Terakhir bukan satu nih Bapak Ibu, saya mohon maaf karena waktu ya. Yang pertama tadi adalah teknik atau tips ya, bagaimana kita mendapatkan editor, tadi reviewer dari luar negeri ya. Kemudian juga karena mungkin ini tampaknya tadi Dokter Harapan menyampaikan tidak perlu ada gelar lah dituliskan, tapi pertanyaannya apakah ini tidak mempengaruhi penilaian jurnal ya Dok, kalau tidak dimasukkan gelar atau Scopus ID-nya. Sama yang terakhir ini pertanyaan tentang biaya ya, ketika kita mau mengindekskan jurnal ke Scopus itu mahal atau tidak. Nah, Prof. Ari juga welcome ya Prof, kalau bisa memberikan masukan juga tentang hal yang sama ini. Baik, untuk yang pertama, untuk teman mendapatkan reviewer atau editor seperti yang Prof. Ari bilang, pertemanan itu sangat penting.
misalkan saya kuliah di mana waktu S2, S3 gitu kan, kemudian ada seniornya ada supervisornya, kemudian minta tolong, ada temannya, kemudian temannya ataupun pernah berkolaborasi dengan apa ataupun pernah berkolaborasi untuk penelitian menjadi itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu lihat editor kami itu merupakan jejaring dari kami gitu, jejaring dari saya, misalkan Kuldep Dhamma itu kami banyak menulis bersama, kemudian Abram yang dari Michigan itu kita sekarang ada proyek besar sedang berjalan juga begitu, kemudian yang lain dari Roots dari Eropa juga sama seperti itu, rata-rata teman semua Bapak Ibu sekalian. Jadi kita datang tiba-tiba ke Zebub minta tolong dong menjadi editor, lu siapa lu gitu. Jadi harus ada ini dulu Bapak Ibu ya itu dia gitu. Ada teman dulu minimal pernah salaman lah siapa gitu ya gitu. Jadi ataupun misalkan seperti ini minta tolong sama Prof Ari tolong dong. Nah, Prof Ari kan banyak koneksi gitu loh Bapak itu ya. Jadi koneksi itu yang penting di kita ini. Kalau seandainya untuk gelar Bapak Ibu ya, gelar itu pencantumannya saya rasa saya mungkin karena target saya bukan Sinta Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya itu tidak penting karena mengapa gelarnya juga S2 Bapak Ibu, kadang gelarnya juga spesialis. Itu kan editor. Kalau seandainya Bapak Ibu lihat editor, misalkan editor yang dipilih sebagai editor di BMG, BMC, dan kelas-kelas yang lain, Frontiers, itu syaratnya itu adalah dia punya PhD atau punya MD. Dan itu minimal sudah ada seperti itu. Dan dokter kita itu apakah bisa disetarakan dengan MD-nya luar negeri? Seperti itu kan belum tentu. Jadi menurut saya pencantuman itu tidak terlalu berpengaruh penting. Yang paling penting itu adalah kita boleh mencantumkan ID Scopusnya, katakan seperti itu. Jadi orang juga bisa melihat, oh indexnya berapa sih editor ini, seperti itu. Dari mana sih gitu. Jadi yang paling lebih penting itulah dari mana dianya. Misalkan dari India, apakah satu dari India, satu dari Jakarta, satu dari Indonesia, satu dari Zimbabwe, satu dari Tokyo, Jepang gitu. Jadi variasi itunya yang paling penting dibandingkan gelarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk Scopus berbayar mahal, gratis Bapak Ibu ya sampai sekarang. Setahu saya gratis ya, jadi mendaftar itu gratis, kemudian tidak ada masalah, kemudian harvestnya juga otomatis Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada yang berbayar Bapak Ibu sekalian per tahun, tidak ada subscription fee-nya dan seterusnya. Cuma nanti dari mana mereka dapat duit? Akses ke Scopusnya berbayar, institusi nanti berbayar untuk dapat akses Scopusnya. Mereka dapat duitnya dari situ Bapak Ibu. Jadi bukan dari pengelola jurnal. Karena dari pengelola jurnal, kalau kita diminta, ya enggak Bapak Ibu. Ya, jadi tambah satu aja lagi dokter. Waktu dokter masukkan ini harus di OAJ dulu nggak dok ya? Ini ada pertanyaan terakhir. Apakah harus, tidak harusnya? Tidak. Kami sekali atau dua kali ya ke DOAJ itu ditolak. Salah satunya adalah proses reviewnya katanya terlalu singkat. Proses review antara receive sama ininya terlalu singkat katanya. Ya wes lah. Yang kedua katanya masih karena kan kemarin beberapa kita kan 7 seperti itu Bapak Ibu ya, 7 artikel. Nah kalau sebenarnya 7, satu tulisan saya saja itu sudah hampir 25%. Sedangkan DOAJ syaratnya itu tidak boleh lebih dari 20%. Nah jadi otomatis ya kadangan itu yang menjadi permasalahan. Kemudian kemarin dipermasalahkan juga ini ada mencantumkan, misalkan mereka tidak boleh kita mencantumkan pengindeks lain kecuali Scopus WOS. Jadi misalkan dari
sleep Oh, iya. sih nggak boleh gitu segala macam. Nanti kalau seandainya bapak ibu mau mengke DAJ harus ada ngundang coachingnya itu bapak ibu, karena pelik agak sedikit ini gitu DAJ itu. Kadang-kadang DAJ itu lebih susah dibandingkan dengan Scopus karena dia sangat administratif sekali. Sangat administratif sekali gitu. Mungkin demikian, Baik terima Bapak kasih. Ibu, Alhamdulillah. Prof. Ari, ada yang mau ditambahkan nggak Prof tentang bagaimana kiat mencari reviewer dari luar selain masalah pertemanan dan teman-teman kita? Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah ini luar biasa sekali ya Iya. pertanyaan. Monggo Prof, monggo Prof. Ya, prinsipnya ya saya rasa ini memang ya tadi ya, pertama memang kita harus punya tim yang kuat ya. Artinya yang memang berkomitmen untuk bagaimana kita membangun jurnal. Itu intinya seperti itu. Kalau kita tidak punya tim yang kuat memang agak susah. Jadi tim ini terdiri dari kita nih para editor ya, kemudian satu juga pendukung ya, sekretariatan ya, kemudian juga termasuk tadi tim layout. Dan dari sisi bahasa memang harus satu yang punya kemampuan tinggi untuk bisa menilai konsistensi bahwa bahasa itu menjadi sama semua dalam satu paper kita kepada paper yang lain gitu ya. Bahkan memang ini tugas chief editor untuk melihat bahwa bahasanya itu tidak beda gitu. Jadi orang baca ini tuh sama. Dia memang ini menjadi satu kesatuan dalam suatu jurnal. Saya rasa itu ya, dan mencoba aja terus, menurut saya mencoba aja terus, karena memang ketika kita sudah ada di tahapan oke, di ketika tahapan kita 2 nih orang udah mulai banyak submit. Nah, ketika kita udah ada di Q4 ini makin ramai, Q2, Q3 ini udah sekarang kita udah tinggal memilih. Makanya saya bilang tadi penolakan kita itu sampai 60% sekarang, karena kita punya kesempatan untuk mencari paper yang baik ketika ada di posisi itu. Jadi tentu semua nanti juga akan menuju ke sana. Demikian dari saya, terima kasih. Saya juga belajar dari Dokter Harapan di siang hari ini. Terima kasih. Baik, matur nuwun sangat Prof. Bapak Ibu, kita sudah melalui sebuah sesi yang luar biasa ya, bagaimana kita semua belajar bahwa untuk bisa memiliki visibilitas yang lebih tinggi, bagaimana kita meningkatkan kualitas, dan kemudian bagaimana kita melihat, kalau saya melihat sih dari sisi kualitas isi itu pasti ya, kemudian bagaimana dari penampilan itu juga harus bagus, kemudian bagaimana itu memudahkan. Dan bagaimana kita meningkatkan keluasan dari wawasan jurnal kita ini ya, mulai dari editornya, reviewernya, dan juga para penulisnya. Dengan keyakinan tahapan-tahapan yang kita capai tadi, insya Allah niat kita untuk bisa memperluas akses ini akan kita peroleh dan memberikan manfaat yang terbaik. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Ari, terima kasih kepada Dokter Harapan, dan terlebih kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan pertanyaan, kepada AIPKI Wilayah 5 yang mempunyai kesempatan yang luar biasa ini. Semoga ini memberikan manfaat terbaik bagi kita. Saya Fira Wardani, mohon maaf jika ada kesalahan dalam memoderasi acara ini. Saya kembalikan kepada Dr. Sri Maseni sebagai MC. Matur nuwun Dr. Sri. Terima kasih juga Dokter, Prof, dan Dokter Harapan. Luar biasa sekali diskusi hari ini. Semoga nanti outcome-nya ada beberapa jurnal yang mungkin naik peringkat akreditasinya. Izin untuk foto bersama dulu sebentar saja ya, Prof. Ari dan sejawat yang lain. Mas Ovik, silahkan Mas. 1, 2, 3. Mas Ovik, sudah? Ya, sudah. Sekali lagi, terima kasih banyak atas sharingnya. Aduh, luar biasa. Tidak bisa berkata-kata. Jadi sebagai akhir acara ini kami akan tutup dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama tercapai. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Prof. Ari, Dr. Fira, Dr. Harapan, Dr. Terima kasih, Prof. Terima kasih sharingnya. Mas, makasih loh ya. Makasih dong, sama-sama Prof. Mari kita leave grup. Ya, monggo, silakan.